Di tepi tanah es terlarang. Setelah berkultivasi menggunakan kristal jiwa, Song Tingyu, Xie Jingxuan, Du Xiangyang, Luo Chen, Sue Moyan, dan Pan Qianqian bersemangat tinggi. Kristal jiwa benar-benar hal yang menakjubkan. Kegembiraan memenuhi wajah Pan Qianqian saat dia mencengkeram kristal jiwa. Bahkan dengan statusnya di Sekte Iblis Ilusi, sangat sulit bagi Suster Sue untuk mendapatkan kristal jiwa. Sue Moyan mengangguk sedikit. Tidak seperti batu roh, kristal jiwa bukanlah bahan roh tambahan yang biasa terlihat dalam kekuatan yang kuat. Sue Moyan dan Luo Chen sama-sama individu termasyur di Sekte Iblis Ilusi dan Gunung Pedang Surgawi. Mereka adalah dering dari sekte masing-masing. Namun bahkan mereka berjuang untuk mendapatkan kristal jiwa untuk membantu dalam mengolah jiwa sejati mereka saat mereka berada di alam Nether Passage, tahap di mana memadatkan jiwa sejati dan meningkatkan energi jiwa mereka adalah yang paling penting. Bahkan orang-orang dengan status sesepuh dalam 9 kekuatan peringkat perak besar tidak selalu bisa melunakkan jiwa mereka menggunakan kristal jiwa. Kristal jiwa mahal, dan meskipun 9 kekuatan peringkat perak besar memiliki beberapa kristal jiwa yang disimpan, mereka biasanya digunakan untuk membantu praktisi bela diri yang jiwanya rusak. Kristal jiwa dapat membantu praktisi bela diri seperti itu menstabilkan jiwa mereka dan mempertahankan alam mereka. Jika Luo Chen tidak memiliki kemewahan untuk terus berkultivasi dengan kristal jiwa, tidak mungkin orang seperti Pan Qianqian atau Du Xiangyang bisa. Song Tingyu dan Xie Jingxuan berasal dari benua Scarlet Tide, dan kristal jiwa bahkan lebih langka di aliansi surga yang mendalam. Tidak mungkin Song Yu atau Xie Yaoyang memiliki kesempatan untuk berkultivasi menggunakan kristal jiwa, apalagi putri mereka. Setiap orang dalam kelompok Qinlai telah memperoleh sejumlah besar kristal jiwa dari Laguna Guntur. Mereka dapat dengan jelas merasakan jiwa mereka semakin kuat saat mereka terus melunakkan jiwa mereka, memberdayakan mereka dengan energi dari kristal jiwa. Mulai sekarang, menerobos setiap ranah akan bergantung pada transformasi jiwa seseorang. Du Xiangyang berseru dengan penuh semangat. Dari alam Nether Passage ke alam pemenuhan, alam nirvana dan alam abadi, manfaat yang akan dimiliki kristal jiwa ini pada kultivasi kita akan terlihat lebih menonjol di masa depan. Mata semua orang bersinar dengan gairah. Saya awalnya berpikir bahwa kita tidak akan pernah kehabisan kristal jiwa yang kita kumpulkan dari Laguna Guntur, kata Pan Qianqian. Kemudian suaranya berubah menjadi penyesalan. Tapi sekarang saya melihat jumlah yang kita miliki sekarang, itu mungkin belum cukup. Kristal jiwa bukanlah hal yang orang akan katakan bahwa mereka sudah cukup, kata Du Xiangyang sambil mengangkat bahu. Sayangnya, mata air jiwa murni bahkan lebih berharga. Mereka berenam tanpa sadar melirik Qinlai. Qinlai duduk di tanah di dekatnya, membeku di lapisan es yang tebal. Sementara mereka berbicara satu sama lain, dia tampak seperti patung es berbentuk manusia yang tidak bergerak. Setelah menyerap mata air jiwa murni dan esensi darah, sebuah sakelar di orb penekan jiwa tampaknya telah dibalik, menyebabkannya mengekstrak darah dan energi jiwanya. Ini membuat Qinlai merasa sangat lemah begitu dia terbangun dari kesurupannya. Qinlai saat ini sedang dalam proses mengisi kembali energi jiwanya dengan kristal jiwa yang diberikan Song Tingyu dan Sue Moyan kepadanya. Ketika semua orang memandangnya, dia membuka matanya dan tertawa pahit. Lalu dia berkata, mata air jiwa murni, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan. Kami mengerti. Du Xiangyang tersenyum, berpikir sejenak, dan kemudian berkata, kamu dapat menggunakan kristal jiwa untuk mengisi kembali energi jiwamu, tetapi bagaimana kamu akan mengisi kembali suplai darahmu yang terkuras? Qinlai mengolah seni roh darah, jadi setiap tetes darah di tubuhnya mengandung jumlah energi roh darah yang mengerikan. Setelah kehilangan begitu banyak darah, tidak mungkin baginya untuk memulihkan semuanya dalam waktu singkat. Yah, kecuali kita menangkap beberapa binatang roh yang kuat dan membangun kolam darah. Dia akan bisa menggunakan kumpulan darah binatang roh untuk pulih. Sebagai pewaris Sekte Bloodfin, Sue Moyan memiliki pemahaman mendalam tentang seni roh darah yang ajaib. Dia melirik dunia putih di sekelilingnya dan menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak ada binatang roh di sini. Bahkan jika kita bisa menemukan satu pun, kemungkinan besar itu adalah roh es. Kami juga tidak memiliki sarana untuk membangun kolam darah. Tidak apa-apa, aku punya cara untuk mengisi kembali darah di tubuhku. Qinlai tersenyum kecil. Sue Moyan tiba-tiba menatapnya. Kamu tahu, MN. Qinlai berpikir sejenak sebelum berkata, aku bisa menggunakan aura berdarah dari batu nisan penyegel iblis. Dengan itu, saya akan dapat dengan cepat membuat lebih banyak darah. Batu nisan penyegel iblis memiliki aura darah. Sue Moyan bertanya dengan kaget. Memang, seru Qinlai. Saat dia mengatakan ini,
Qinlai menggerakkan kesadaran pikirannya, dan sinar cahaya es yang terang membanjiri es yang membungkusnya. Retakan, lapisan es tebal di sekitar tubuhnya langsung hancur. Qinlai berjuang keluar dari es dan memanggil Demon Siling Tombstone dari cincin spasialnya, menyebabkannya mendarat di salju di depannya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh permukaannya dengan jarinya, dengan lembut mengedarkan seni roh darah. 7 lampu pelangi bersinar dari Demon Siling Tombstone, rantai halusnya berputar gelisah di dalamnya. Gumpalan aura darah kental menyembur keluar dari batu nisan seperti bendungan jebol dan bercampur dengan cahaya dewa. Semua orang telah memperhatikan dengan seksama, mata terpaku pada batu nisan penyegel iblis, jadi mereka semua bereaksi saat aura darah kentalnya menyembur keluar. Song Tingyu, Xie Jingxuan, dan Du Xiangyang menunjukkan ekspresi iri. Kulit Luo Chen, di sisi lain, menjadi pucat suram. Ketika dia sebelumnya memiliki batu nisan penyegel iblis, dia mencoba menyentuhnya. Namun, sebelum jari-jarinya bisa menyentuh permukaan batunya, dia selalu dikirim terbang oleh kekuatan yang menakutkan. Dia mencoba lagi dan lagi, tetapi dia hanya ditolak berulang kali. Pada akhirnya, meski sangat enggan melakukannya, dia mengaku kalah. The Demon Siling Tombstone akhirnya tidak pernah mengakui Luo Chen. The Demon Siling Tombstone saat ini berdiri di depan Qinlai dan dia bisa menggunakannya untuk mengolah, mengekstrak aura darahnya dan menggunakannya untuk mengisi kembali darahnya yang hilang. Campuran perasaan yang rumit menyapu Luo Chen. Sungguh aura darah murni. Qinlai, bisakah aku mencobanya? Sue Moyan menggigit bibir bawahnya, harapan mengalir di matanya. Sejak Sue Moyan mengolah seni roh darah juga, dia bisa merasakan energi darah yang melonjak di dalam aura darah dari batu nisan penyegelan iblis. Jika dia dapat menemukan cara untuk menggunakan energi itu saat dia berkultivasi, dia akan dapat meningkatkan energi roh darah dalam darahnya ke tingkat yang lebih tinggi dengan seni roh darah. Lanjutkan, kata Qinlai dengan murah hati. Sue Moyan berjalan mendekat, wajahnya dipenuhi kegembiraan, lalu mengulurkan tangannya yang lembut dan pucat dan perlahan mendekati batu nisan penyegelan iblis. Begitu jari tengah tangannya berada 3 inci dari permukaan batu nisan, seberkas cahaya berdarah meletus darinya. Cahaya memaksa tubuh halus Sue Moyan mundur, rasa sakit muncul di wajahnya. Setelah menstabilkan dirinya, Sue Moyan menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu menolak auraku. Kamu lebih baik daripada aku. Kembali ketika batu nisan penyegel setan ada di tangan saya, itu membuat saya terlempar lebih dari 10 kali berturut-turut, kata Luo Chen pahit. Baru setelah saya terluka parah, saya memutuskan untuk menyerah. Sekarang saya berpikir kembali, saya masih tidak tahu mengapa. Jelas bahwa Luo Chen masih belum sepenuhnya menerima hasil itu. Tampaknya Demon Siling Tombstone hanya mengizinkan tuannya untuk menggunakannya. Du Xiangyang mengusap dagunya, lalu tiba-tiba bertanya, bagaimana Anda membuat batu nisan penyegel iblis mengakui Anda sebagai tuannya, Qinlai? Mungkin aku harus mengakuinya ketika aku terluka dan secara tidak sengaja meludahkan seteguk darah di atasnya. Qinlai sendiri tidak yakin. Siapa tahu? Semudah itu. Kamu sangat beruntung. Hehe, setelah bolak-balik yang sederhana ini, semua orang dalam kelompok itu iri karena menyesal. Namun mereka tidak lagi penasaran dengan Demon Siling Tombstone. Sementara itu, Qinlai terus mengisi kembali darahnya dengan menggunakan aura darah dari Demon Siling Tombstone. Butuh 6 jam sebelum dia akhirnya berhasil memurnikan darah. Haruskah kita mencoba memasuki tanah es terlarang? Du Xiangyang menyarankan. Tidak ada yang menolak gagasan itu. Selama beberapa hari berikutnya, kelompok Qinlai memanggil perisai cahaya mereka masing-masing dan menjelajah lebih dalam ke tanah es terlarang, menahan angin yang menusuk tulang. Semakin dalam mereka pergi, semakin dingin jadinya. Kecepatan mereka berangsur-angsur melambat karena mereka terus-menerus harus berhenti dan mengisi kembali energi roh mereka, yang selalu mereka gunakan untuk menjaga perisai cahaya mereka terus menyala. Qinlai, di sisi lain, benar-benar mengekspos dirinya ke elemen. Tubuhnya masih bisa menahan dinginnya tanah es terlarang sendirian. Istana Natal es di dalam dirinya telah dipenuhi dengan energi es yang disempurnakan sejak lama, dan bahkan sekarang, itu terus secara bertahap mengambil lebih banyak. Setiap kali kelompok itu berhenti untuk memulihkan energi roh, dia menggunakan energi darah dari batu nisan penyegel iblis untuk memurnikan lebih banyak darah untuk dirinya sendiri atau mengisi kembali energi jiwanya menggunakan kristal jiwa. Beberapa hari kemudian, tepat ketika dia mengisi kembali setengah dari darah yang hilang dan memulihkan sekitar 60 hingga 70% dari energi jiwanya, kekuatan hisap yang kuat dari orb penekan jiwa dimulai lagi. Seperti binatang raksasa yang hanya melahap energi jiwa dan darah, orb penekan jiwa membuka rahang berdarahnya sekali lagi. Sama seperti sebelumnya,
energi jiwa dan darah Qinlai mengalir ke orb penekan jiwa. Setelah proses dimulai, Qinlai segera jatuh ke tanah yang dingin dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ketidakberdayaan melintas di matanya saat dia secara pasif menahan energi jiwanya dan darahnya mengalir keluar darinya. Kali ini, penyerapan tanpa ampun dari Soul Suppressing Orb berlangsung selama 1 jam. Namun, darah yang telah disempurnakan Qinlai dan energi jiwa yang dia gunakan untuk mengisi kembali kristal jiwa, telah sepenuhnya diserap. Pertarungan pengeringan terakhir ini telah melemparkannya kembali ke tempat dia memulai beberapa hari yang lalu, kehabisan energi jiwa dan darah. Qinlai diam-diam duduk di atas batu es. Wajahnya pucat saat dia memurnikan darah untuk dirinya sendiri menggunakan energi darah dari Demon Sealing Tombstone. Saat dia melakukan ini, anggota kelompoknya yang lain mengumpulkan energi roh dari batu roh untuk mempertahankan perisai cahaya mereka. Ketika Qinlai membuka matanya cukup lama kemudian, dia secara tidak sengaja tersenyum ketika dia melihat semua orang menatapnya. Baru-baru ini dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setiap kali dia mengisi kembali energi jiwa dan darahnya ke titik tertentu, orb penekan jiwa akan menghasilkan kekuatan mengisap yang kuat. Sebagian besar energi jiwa dan darah yang Qinlai bekerja keras untuk mengisi kemudian akan terkuras darinya. Namun, orb penekan jiwa akan menghindari sebagian energi jiwa dan darah di tubuhnya, menahan diri untuk tidak menyebabkan kerusakan nyata pada tubuhnya. Adapun energi jiwa dan darah yang diambil oleh orb penekan jiwa, mereka akan terkuras dan diserap di balik pintu tertutup di dalam bola. Setiap kali dia mengisi lebih banyak energi jiwa dan darahnya, orb penekan jiwa hanya akan mengekstraknya. Siklus itu terus berulang. Ini tiba-tiba menghentikan kultivasi Qinlai, membuatnya terjebak di wilayahnya saat ini dan mencegahnya membuat terobosan lagi dalam berbagai seni rohnya. Semua waktu dan usahanya dihabiskan untuk mengisi kembali energi jiwa dan darahnya. Dia tidak mampu untuk peduli tentang hal lain. Pengurasan Soul Suppressing Orb pada energi dan darah jiwanya juga menyebabkan penurunan besar dalam potensi tempurnya, memotongnya menjadi setengah dari yang seharusnya. Teman-temannya bernasib sedikit lebih baik. Saat kelompok Qinlai menuju lebih dalam ke tanah es terlarang, udara semakin dingin, memaksa langkah mereka semakin lambat. Hanya setelah menghabiskan banyak waktu mengisi energi roh mereka dengan batu roh, mereka berani melanjutkan. Lebih dari setengah bulan berlalu, dan kelompok 7 mereka perlahan mendekati pusat tanah es terlarang. Pada saat ini, mereka diam-diam duduk di antara pohon-pohon beku dan memulihkan energi mereka. Puncak-puncak es yang tembus pandang dapat terlihat di kejauhan, salju putih murni yang menonjolkan garis-garisnya yang dingin. Angin Arktik berkelok-kelok melalui puncak gunung ini dengan lolongan melengking yang memekakkan telinga. Tanah dewa terkubur seharusnya menjadi tempat terdingin di tanah es terlarang. Itulah satu-satunya tempat di mana sisa-sisa orang yang meninggal tidak akan pernah membusuk. Selain itu, penyebaran energi di tubuh mereka akan berkurang dengan kecepatan yang sangat lambat. Sue Moyan perlahan bangkit dan melihat ke kejauhan. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Pemuja Fudo Hitam, Sekte Artefak Surgawi, Gunung 10.000 Binatang, dan orang-orang barbar timur dia menghela nafas pelan. Benar-benar ada beberapa orang yang mengingini sisa-sisa para elit itu. Bahkan jika kita menemukan tanah dewa terkubur, kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu seperti yang kita lakukan di tanah petir terlarang. Dia menatap Qinlai, sedikit kekhawatiran di matanya. Semua orang bisa melihat bahwa Qinlai tidak melakukannya dengan baik. Jika bukan karena kehilangan energi jiwa dan darah yang terus-menerus, kekuatan tempur Qinlai masih bisa dianggap luar biasa bahkan di luar tanah terlarang guntur. Tapi sekarang, berapa banyak kristal jiwa yang tersisa? Song Tingyu bertanya dengan lembut. Sekitar 30 atau lebih. Qinlai mengerutkan kening. Selama setengah bulan terakhir, Qinlai perlu terus mengkonsumsi kristal jiwa untuk mengisi kembali energi jiwanya. Kembali ke tanah terlarang guntur, karena dia telah mengambil mata air jiwa murni yang tak ternilai harganya, dia mengizinkan yang lain untuk mengambil kristal jiwa. Mereka akhirnya membagikannya sampai batas tertentu. Sekarang, bagaimanapun, karena dia membutuhkan kristal jiwa untuk mengisi kembali energi jiwanya, Song Tingyu, Xie Jingxuan, dan Sue Moyan akan sering memberinya kristal jiwa. Karena Kebu Mahadewa mendesak akan kristal jiwa saat ini, dia secara alami tidak menolaknya. Akibatnya, dia telah menggunakan kristal jiwa mereka untuk beberapa waktu sekarang. Jumlah kristal jiwa yang dimiliki masing-masing dari ketiga gadis itu dengan cepat berkurang. Aku akan memberimu 50 lagi. Song Tingyu mengambil banyak kristal jiwa tembus pandang dari cincin spasialnya dan memberikannya kepadanya. Saya juga memiliki banyak kristal jiwa. Jika Anda tidak memiliki cukup, saya dapat memberi Anda lebih banyak. Pan Qianqian mengangkat suaranya.
Ini akan cukup untuk saat ini. Qin Lai tersenyum dan menerima kristal jiwa yang diberikan Song Tingyu kepadanya. Namun, matanya jauh dari santai. Dia tidak tahu kapan siksaan ini akan berakhir. Setiap kali Qin Lai mengisi kembali energi jiwa dan darahnya, pulih sedikit, orb penekan jiwa akan memicu efek pengeringannya dan mencuri semua yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Siklus penyerapan ini terasa seperti lubang di mana dia jatuh bebas dan tidak bisa melihat dasarnya. Itu membebani hatinya, menyebabkannya tenggelam lebih rendah dan lebih rendah. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Chuli, Du Xiangyang tiba-tiba berkata. Dia akan baik-baik saja, selalu Luo Chen. Mempertimbangkan seberapa kuat dia dan fakta bahwa dia tidak lagi memiliki He Wei dan orang-orang bodoh sekte Terminator lainnya yang menahannya, tidak ada yang akan bisa menjatuhkannya tanpa perlawanan. Jangan khawatir, kami pasti akan bertemu dengannya di sini di Tanah Es Terlarang, kata Song Tingyu. Qin Lai mengangguk dan berdiri. Mari kita pergi. Kita perlu terus mencari tanah dewa yang terkubur. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka sekali lagi. 5 hari yang lancar berlalu sampai, tiba-tiba, Pan Qianqian memekik kaget. Ada mayat di sini. Seseorang mati kedinginan. Berbaring di tengah-tengah banyak pohon es adalah seorang pria muda. Dia mengenakan pakaian barbar timur, dan kulit putihnya memiliki banyak tato yang indah. Tubuhnya terbungkus es, yang pertama dibekukan dan kemudian tertutup salju. Awalnya saya pikir dia adalah batu es. Baru setelah saya mendorong salju keluar dari jalan, saya menyadari ada orang barbar timur di dalamnya, jelas Pan Qianqian. Semua orang dalam kelompok itu berkumpul di sekitar mayat orang barbar timur putih dan menyapu semua salju ke samping, dengan hati-hati memeriksanya. Saya tidak melihat luka atau bekas pertempuran. Tidak ada yang membunuhnya, kata Du Xiangyang tegas. Dilihat dari penampilannya, orang ini mungkin mati kedinginan. Dia kemungkinan besar berada di tahap awal alam Nether Passage. Mungkin dia bergegas ke sini tanpa mengisi kembali energi rohnya dan diliputi oleh udara dingin. Sarafnya akan mati rasa, menyebabkan dia dibekukan hidup-hidup. Setelah dia mengambil waktu sejenak untuk memeriksa pria itu, Song Tingyu berhenti. Ekspresi serius muncul di wajahnya yang cantik. Saya percaya kita harus menganggap ini sebagai peringatan. Kita perlu memastikan bahwa kita memiliki energi roh sebanyak mungkin setiap saat. Jika tidak, jika kita menghadapi keadaan yang tidak terduga dan menghabiskan terlalu banyak, udara dingin dapat membanjiri kita. Kita mungkin mengalami nasib yang sama seperti dia. Kita harus lebih berhati-hati, kata Du Xiangyang, ekspresinya menjadi lebih serius juga. Orang barbar hitam barbar merah barbar putih Sue Moyan menggumamkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri, alisnya berkerut dalam. Kemudian, saat kesadaran muncul padanya, dia berbicara, suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Orang-orang barbar timur mungkin terbukti menjadi lebih dari masalah daripada yang kita duga. Semua mata langsung tertuju padanya. Orang barbar yang kami temui di Tanah Terlarang Petir, Shen Ye dan anak buahnya, semuanya berkulit gelap. Mereka semua adalah orang barbar kulit hitam dari suku barbar hitam, Sue Moyan menjelaskan dengan muram. Awalnya saya berpikir bahwa mereka membuat semua orang barbar timur di makam dewa. Namun, orang barbar kulit putih yang kami temui ini berarti bahwa orang barbar kulit hitam bukanlah satu-satunya orang barbar timur yang memasuki makam dewa. Mungkin ada barbar putih dan barbar merah di sini juga. Jumlah orang barbar timur di makam para dewa mungkin melebihi harapan kita, dengan jumlah yang tidak senonoh. Mirip dengan bagaimana masing-masing dari 9 pasukan peringkat perak besar kami mengirim orang ke sini, masing-masing suku barbar timur mungkin telah mengirim mereka sendiri. Dibandingkan dengan kita, orang barbar timur pasti lebih bersatu. Mereka juga membenci kita sampai ke intinya. Ujian ini mungkin terbukti agak sulit. Du Xiangyang mulai merasakan sakit kepala. Munculnya seorang barbar kulit putih membuat mereka menyadari bahwa Shen Ye dan anak buahnya hanyalah sebagian dari barbar timur di makam dewa. Biarkan aku berpikir, kata Du Xiangyang. Orang-orang barbar merah, putih, dan hitam itu kemungkinan besar memasuki makam dewa melalui celah di wilayah mereka. Pasti datang di ujung yang berlawanan, yang berarti mereka mungkin muncul di tanah terlarang logam, bumi, dan air. Kami semua berada di salah satu ujung dari 7 tanah terlarang yang besar sementara mereka berada di ujung yang lain, dan sekarang semua orang menuju ke tanah es terlarang di tengah. Du Xiangyang berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan nada muram, jika saya benar, fakta bahwa Shen Ye dan anak buahnya berada di tanah terlarang guntur berarti bahwa orang barbar timur telah lewat melalui tanah terlarang logam, air, dan bumi. Maksudmu kita mungkin akan bertemu dengan ketiga suku barbar timur di tanah es terlarang. Qin Lai mengerutkan kening.
Aku 100% yakin bahwa kita akan bertemu mereka di tanah dewa terkubur. Du Xiangyang menjelaskan dengan lembut. Lalu dia berkata, itu, tentu saja, jika kita berhasil menemukan tanah dewa yang terkubur. Bahkan jika kita bertemu mereka, sepertinya bukan ide terbaik untuk memasuki tanah dewa terkubur dengan kekuatan kita saat ini kan? Pan Qianqian bertanya dengan takut-takut. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terdiam. Ketika mereka menyadari bahwa mungkin ada beberapa ratus orang barbar timur di makam dewa, beban berat tiba-tiba menekan dada mereka. Itu hampir merupakan perjuangan bagi mereka untuk bernapas. Orang-orang barbar timur jelas lebih mengerti tentang makam dewa daripada mereka. Orang-orang barbar putih dan merah sudah bisa menuju ke tanah dewa terkubur. Bahkan, mereka mungkin sudah mencapainya. Shen Ye dan orang barbar hitamnya mungkin menuju ke sana juga. Kelompok Qinlai dapat dihitung dengan dua tangan, dan mereka harus menghadapi beberapa ratus anggota dari 3 suku barbar timur yang besar, yang semuanya berada di alam yang sama dengan mereka. Bahkan jika mereka tahu di mana tanah dewa terkubur berada, apakah mereka benar-benar ingin masuk ke dalam? Jika kita memasuki tanah dewa terkubur, bukankah kita akan kehilangan kristal jiwa yang kita peroleh dari tanah petir terlarang? Orang-orang barbar timur bahkan bisa menembak kita sampai mati. Pan Qianqian menangis. Tidak ada yang mengatakan apa-apa sebagai tanggapan, dan kelompok itu terdiam. Kelompok Qinlai menuju lebih dalam ke tanah es terlarang. Saat mereka menjelajah lebih jauh ke lanskap bersalju, mereka menemukan mayat orang barbar timur yang telah mati beku. Dari apa yang bisa mereka identifikasi, sebagian besar tubuh yang kedinginan adalah barbar merah dan barbar putih, dan tidak ada yang memiliki luka yang jelas atau tanda-tanda pertempuran lainnya. Mereka semua tampaknya telah mati karena kurangnya kekuatan atau kehati-hatian, setelah bergegas dalam perjalanan mereka tanpa sepenuhnya memulihkan energi roh mereka. Banyak mayat yang mereka temukan seperti lapisan bayangan di benak semua orang. Nasib menyedihkan dari orang-orang barbar ini membebani mereka, membuat mereka merasa lesu dan murung. Sebuah kaki jatuh ke salju. Setiap kali seseorang mengambil langkah, mereka akan berlutut di lapisan tebal salju es di tanah. Medan yang kasar ini membuat kelompok itu bergerak semakin lambat. Pada saat ini, kelompok Qinlai berdiri di kaki gunung yang tertutup salju. Mereka telah memutuskan untuk mendaki ke puncak gunung ini dan mengamati daratan. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa mengetahui perkiraan arah yang akan dituju oleh tanah dewa terkubur. 7 dari mereka sudah jauh di dalam tanah es terlarang. Di sini, hawa dingin yang membekukan sangat menusuk tulang, dan bongkahan salju besar beterbangan di udara. Angin pahit dan dingin bahkan akan menghantam mereka dari waktu ke waktu. Setiap kali angin menyapu daratan, suara renyah sesuatu yang retak akan bergema dari tempat yang tidak diketahui. Itu adalah suara menakutkan dari sesuatu yang dibekukan. Beberapa barbar merah dan barbar putih yang kami temui membeku sampai mati karena mereka tidak memiliki energi roh yang cukup untuk melindungi diri mereka dari hawa dingin, kata Qinlai. Yang lain, mereka tersapu oleh angin yang membekukan. Qinlai menarik napas dalam-dalam dan menatap ke kejauhan, matanya berkilauan. Angin yang pahit dan membekukan dari tanah es terlarang beberapa kali lebih menakutkan daripada angin di bawah pegunungan Arktik. Saya juga bisa merasakan betapa menakutkannya cuaca dingin yang ekstrim ini. Lupakan orang barbar merah dan barbar putih dengan alam lemah, bahkan kita mungkin tidak bisa bertahan lama. Kata-kata Qinlai mengejutkan seluruh kelompok, membuat semua orang menjadi lebih berhati-hati. Selama periode waktu ini, kelompok Qinlai menjadi sangat sadar akan angin mengerikan yang menyapu seluruh tanah es terlarang dalam bentuk aliran udara dingin yang aneh. Angin dingin ini sepertinya datang entah dari mana, mengancam akan menyapu kedelapannya dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, berkat kecerdasan Qinlai yang luar biasa, dia bisa memprediksi ke arah mana angin dingin akan bertiup sebelumnya. Dia kemudian akan memberitahu mereka cara menghindari angin dan memberitahu mereka kapan harus bergegas keluar dari setiap jalur angin. Meskipun mereka mampu menghindari angin dan tetap tidak terpengaruh, semua orang masih sangat khawatir. Saat dia hendak berbicara, erangan lembut keluar dari bibir Qinlai. Dia duduk di tanah, wajahnya terpelintir kesakitan. Gelombang energi darah dan energi jiwa terpancar dari tubuh Qinlai. Semua orang saling bertukar pandang dan dalam hati menghela nafas. Mereka mengerti apa yang terjadi. The Soul Suppressing Orb menyerap energi jiwa dan darah Qinlai lagi. 15 menit kemudian, Qinlai bangun dengan lamban. Wajahnya putih pucat, dan matanya abu-abu redup. Keringat mengucur darinya seolah-olah dia menderita penyakit yang mengerikan. Ayo pergi, katanya. Kita harus sampai ke puncak gunung secepat mungkin. Qinlai, bukankah seharusnya kita istirahat?
Mengapa kami tidak menunggu Anda pulih sebelum mendaki lebih jauh? Du Xiangyang bertanya dengan tulus. Qin Lai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Lokasi ini terpapar. Angin yang sangat dingin itu akan terus-menerus menyapu, jadi kita pasti tidak bisa tinggal di sini. Selain itu, kalian baru saja mengisi kembali energi roh kalian. Kita harus bergegas selagi bisa. Kalau tidak, setelah Anda menghabiskan energi roh Anda, kita harus berhenti dan beristirahat lagi. Tapi kamu, Song Tingyu mengerutkan kening. Saya baik-baik saja. Setidaknya saya tidak perlu mengeluarkan energi roh untuk menahan dingin ini. Juga jika aku mengisi kembali energi jiwa dan darahku, mereka hanya akan terkuras lagi. Qin Lai tersenyum tak berdaya. Baik, Du Xiangyang mengangguk. Kalau begitu mari kita berjalan bahu-membahu, kata Song Tingyu lembut, berjalan ke arahnya dan memegang bahunya. Kamu baru saja menyerap darahmu dan berada dalam kondisi terlemahmu. Jangan memaksakan diri. Qin Lai tersenyum. Oke, melihat Qin Lai dan Song Tingyu menjadi akrab tidak lagi mengejutkan anggota kelompok lainnya. 2 jam kemudian, kelompok Qin Lai mencapai puncak gunung yang tertutup salju dan melihat ke kejauhan. Melalui angin dan salju yang berputar-putar, mereka dapat melihat gletser es yang sangat besar dan saling berhubungan serta puncak gunung bersalju. Tanah putih dan perak di sekitar mereka tampak membentang tanpa henti. Di sini, bahkan persepsi jiwa Qin Lai sangat terganggu. Dia tidak bisa memindai area tersebut untuk mencari tanda kehidupan. Mengingat hal ini, kelompok itu hanya bisa mengandalkan mata mereka untuk mencari gerakan terkecil, memastikan bahwa tidak ada makhluk hidup di dekatnya, dan mencari tahu ke arah mana tanah dewa terkubur berada. Di sana, ada bayangan di sana, di gunung es lain yang tertutup salju, Su Yan berdiri di belakang batu es raksasa, dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dari tempat persembunyiannya. Dia segera melihat Qin Lai di puncak bersalju di kejauhan. Di belakang Su Yan ada beberapa gua buatan. Feng Yiyu dari Sekte Artefak Surgawi, Yu Men dari 10.000 Beast Mountain, Huang Zuli dari Black Fudo Cult dan Ye Yihao semua orang ada di sana. Mereka semua mencengkeram batu roh, menyerap energi roh dari mereka untuk memulihkan kekuatan mereka. Apakah orang-orang barbar timur mengejar kita lagi? Ye Yihao bertanya dengan muram. Shen Ye dan orang barbar hitamnya telah menyusul mereka tidak lama setelah mereka memasuki tanah es terlarang. Dia dan orang barbar timurnya menyerang mereka berulang kali saat mereka menjelajah jauh ke dalam tanah yang membeku ini. Ketika mereka akhirnya berhasil mencapai puncak gunung ini, ketiga kekuatan itu mengira mereka telah membuang orang-orang barbar hitam dari jejak mereka. Alih-alih barbar hitam, bagaimanapun, mereka bertemu barbar putih dan barbar merah dan dipaksa untuk bertarung lebih banyak lagi. Sampai saat ini, mereka kehilangan banyak bawahan. Setelah pengejaran panjang yang penuh dengan banyak pertempuran, sebagian besar praktisi bela diri Black Fudo Cult, 3 keluarga besar, Sekte Artefak Surgawi, dan Gunung 10.000 Binatang, telah terbunuh atau dibekukan. Jumlah mereka yang tersisa telah menjadi sangat rendah. Pada saat ini, orang-orang ini seperti burung yang bisa dikejutkan hanya dengan dentingan busur yang lembut. Bahkan ketika mereka memulihkan energi roh mereka, mereka harus meninggalkan satu orang yang bertugas jaga untuk mencegah orang barbar timur menyergap mereka lagi. Akibatnya, mereka selalu memilih untuk beristirahat di atas gunung, memberikan posisi yang lebih baik untuk mengamati sekeliling mereka. Itu bukan orang barbar timur, kata Su Yan, mengintip ke kejauhan dari tempat persembunyiannya. Sepertinya kelompok Qin Lai. Qin Lai. Qin Lai. Sok muncul di wajah semua orang. Qin Lai dan orang-orang lain itu pasti menuai panen yang bagus di Laguna Guntur. Feng Yiyu berkata, menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Mata air jiwa murni. Mata Yu Men berkobar dengan keinginan yang kuat. Kembali ke tanah terlarang Guntur, seni roh Guntur Qin Lai memungkinkan kekuatan tempurnya meningkat secara maksimal. Itu seperti dewa yang berusaha membantunya, dan kami tidak dapat melakukan apapun karena itu. Wajah cantik Huang Zuli muram. Namun, ini adalah tanah es terlarang. Dia pasti tidak akan cocok untuk kita di sini. Setiap praktisi bela diri yang hadir di gua-gua ini telah diganggu oleh orang-orang barbar timur sampai mereka pusing dan pusing. Namun ketika seseorang menyebutkan mata air jiwa murni, mereka bertindak seolah-olah pikiran mereka telah benar-benar disegarkan. Ayo kita tangkap mereka. Dengan pendapat mereka bersatu, praktisi bela diri yang masih hidup dari 3 kekuatan meninggalkan gua mereka, mencari tahu ke arah mana kelompok Qin Lai berada, dan diam-diam berjalan ke arah mereka. Sementara itu, di puncak gunung tempat kelompok Qin Lai berada, semua orang dengan cermat mengamati sekeliling mereka. Tatapan mereka menyapu berbagai puncak gunung di kejauhan, tetapi tidak ada yang melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak menyadari Su Yan bersembunyi di balik sebongkah es.
Kita semua telah menggunakan sedikit energi roh, jadi ayo cepat pergi dan pulih, Song Tingyu mengingatkan yang lain. Semua orang menganggukkan kepala setuju. Untuk memulihkan, Qinlai mengeluarkan batu nisan penyegel iblis sehingga dia bisa menyerap aura energi darahnya dan mengisi kembali suplai darahnya. Namun, saat dimensiling Tombstone muncul, permukaannya tiba-tiba bersinar dengan 7 sinar cahaya ilahi yang cemerlang. Kelompok Qinlai segera melihat ke dimensiling Tombstone. Itu melayang ke udara saat bersinar, tampaknya bergerak ke arah tertentu. Ekspresi Qinlai berubah menjadi pemahaman saat dia buru-buru melompat ke batu nisan penyegel iblis dan menyeretnya kembali ke tanah es di depannya. Kurasa aku tahu di mana roh es itu berada, serunya. Mata yang lain berbinar karena terkejut. Sekarang saya mengerti. Qinlai terus menahan batu nisan penyegel iblis dan menjaganya agar tidak terbang menjauh saat dia menjelaskan, kembali ke tanah terlarang api, batu nisan penyegel iblis terbang dengan sendirinya dan membawaku ke roh api. Itu artinya bisa merasakan 7 roh. Yang lain mengangguk mengerti. Di sini, di tanah es terlarang, batu nisan penyegel iblis tidak bereaksi terhadap apapun meskipun faktanya aku telah mengeluarkannya untuk memulihkan darah di tubuhku. Qinlai berpikir sejenak sebelum melanjutkan, itu mungkin tidak bisa mendeteksi roh es karena terlalu jauh. Fungsi seperti itu mirip dengan token. Token dapat digunakan untuk merasakan token lain dan mengirimkan pesan dalam radius 100 meter. Dalam nada yang sama, batu nisan penyegel iblis hanya dapat mendeteksi 7 roh ketika mereka berada di dekatnya. Apakah itu berarti kita saat ini dekat dengan roh es? Du Xiangyang bertanya, semakin bersemangat. Seharusnya begitu. Qinlai tampaknya telah mendapatkan kembali semangatnya juga. Jika aku melepaskannya sekarang, aku percaya bahwa batu nisan penyegel iblis akan hanyut dan membawa kita ke roh es. Sebelum kamu melakukan itu, kita perlu memulihkan kekuatan kita. Luo Chen berseru. Kalau begitu mari kita cepat memulihkan energi roh kita menggunakan batu roh. Du Xiangyang setuju. Oke, menjaga tangan di dimensiling Tombstone untuk mencegahnya terbang, Qinlai terus menyerap energi darah darinya dan menggunakan seni roh darah untuk memulihkan suplai darahnya. Dia mengekstrak energi jiwa dari kristal jiwa di tangannya yang lain. Sejak orb penekan jiwa mulai menguras energi jiwa dan darah secara berkala, Qinlai telah belajar dari semua waktu yang dia butuhkan untuk mengisi kembali dirinya sendiri dan secara bertahap menjadi mampu melakukan banyak tugas. Sekarang dia bisa menyerap energi darah dari dimensiling Tombstone dan mengekstrak energi jiwa dari kristal jiwa pada saat yang sama. Dia kadang-kadang bahkan memiliki waktu luang untuk memeriksa bagian dalam orb penekan jiwa dengan kesadaran jiwanya. Saat dia mengisi kembali energinya kali ini, kesadaran jiwanya memasuki ruang aneh tanpa batas di dalam orb penekan jiwa sekali lagi. Dan dia melihat lukisan konsep es. Sama seperti diagram roh, beberapa benang es yang saling bersilangan, dan garis perak membentuk lukisan konsep es. Itu samar-samar menggambarkan tanah yang tertutup kristal es yang terlihat sangat dingin. Ketika Qinlai memeriksanya dengan kesadaran pikirannya, dia merasa seolah-olah berada di tanah yang membeku. Segumpal kesadaran pikirannya masuk jauh ke dalam lukisan konsep es, berbaur dengan benang es tipis dan mengalami aura es lukisan. Qinlai berusaha menggunakan lukisan konsep es untuk memahami kekuatan es pada tingkat yang lebih mendalam. Es sangat dingin, tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Rasanya seolah-olah aura es dari tanah terlarang secara diam-diam menyatu pada kita, menyebabkan suhu turun tajam. Luo Chen, Du Xiangyang, Xie Jingxuan, dan yang lainnya menggigil saat mereka memulihkan energi roh mereka dengan batu roh. Mereka masih berada di dalam perisai cahaya mereka. Mereka semua membuka mata mereka sambil terus mengisi energi roh mereka dan mengamati sekeliling mereka dengan cemberut. Gumpalan putih, kabut beku melonjak ke lokasi mereka dari segala arah dan perlahan melayang menuju Qinlai. Mereka menyelimutinya seperti awan putih tipis. Ini menyebabkan udara di sekitar Qinlai tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih dingin. Rasa dingin yang intens yang dirasakan semua orang jelas berasal dari Qinlai. Orang ini benar-benar aneh, teriak Du Xiangyang setelah beberapa saat tidak percaya. Saya pikir kita semua harus menjauh darinya untuk saat ini, kalau sesuatu yang buruk terjadi. Luo Chen adalah orang pertama yang pergi. Ding ling ling. Bes. Serangkaian lonceng rendah meledak dari token yang dimiliki Luo Chen, Song Tingyu, Du Xiangyang, dan yang lainnya. Itu menyentak semua orang dari proses meditasi mereka menggunakan batu roh untuk memulihkan energi mereka, segera membuat semua orang tegang. Seseorang mendekati kita, Du Xiangyang berteriak, menyentuh tanda di pinggangnya. Mereka bergerak cepat, tapi aku tidak tahu siapa mereka. Itu pasti orang barbar timur atau Ye Yihao dan yang lainnya, kata Luo Chen muram. Siapa lagi yang bisa? Pada saat itu,
Mereka semua berada ratusan meter dari Qinlai. Energi dingin berupa kabut putih pekat berputar-putar di sekitar lokasinya. Lapisan es tebal menyelimuti tubuhnya, dan di atas itu, tumpukan salju menutupi tubuhnya. Sepintas, dia mirip dengan orang barbar putih dan merah yang membeku sampai mati. Tidak ada indikasi yang jelas bahwa dia masih hidup. Namun tidak ada satupun temannya yang berani mendekatinya. Kuharap itu bukan orang barbar timur, kata Sue Moyan, ekspresinya muram. Aku akan pergi menyelidiki. Song Tingyu bangkit, berjalan ke tepi puncak gunung, dan mengintip ke bawah ke daerah sekitarnya. Token dari 9 kekuatan peringkat perak besar memiliki jangkauan tertentu. Karena token mereka berbunyi, itu berarti orang lain dengan token saat ini berada dalam jarak 50 km dari mereka. Jika seseorang melihat ke bawah pada suatu area dari sudut pandang yang tinggi, akan sangat mudah untuk melihat gerakan terkecil sekalipun. Namun, siapapun yang ada di luar sana dengan sengaja menyembunyikan pendekatan mereka. Mereka bergerak melalui hutan di bawah, dikaburkan oleh dedaunan es dan salju tebal, mencegah Song Tingyu mengunci mereka. Setelah beberapa saat, Song Tingyu menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Aku tidak bisa melihat siapapun. Tidak ada gunanya mencari, kata Xie Jingxuan dengan tenang. Orang-orang yang mendekati kita adalah anggota Black Fudo Cult. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Luo Chen bertanya, kaget tapi skeptis. Token Sekte Terminator belum bereaksi keras. Xie Jingxuan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, orang-orang dari Black Fudo Cult belum membunuh banyak praktisi bela diri Sekte Terminator. Orang barbar timur, di sisi lain. Ketika kami pertama kali bertemu dengan orang barbar timur, token Sekte Terminator Chuli bereaksi keras. Ini berarti bahwa mereka telah membunuh banyak praktisi bela diri Sekte Terminator dan mengambil token mereka. Sepertinya memang begitu, kata Du Xiangyang, memeriksa tokennya sendiri dan menyadari bahwa dia benar. Pemuja Fudo Hitam, ya, Song Tingyu mengerutkan bibirnya dalam kontemplasi. Sesaat kemudian, wajahnya tenang ketika dia berkata, mungkin kita harus bertemu dengan mereka dan dua kekuatan lainnya. Wajah Du Xiangyang dan Luo Chen terpelintir karena terkejut. Sue Moyan dan Pan Qianqian hanya mengerutkan kening atas saran itu. Du Xiangyang menghela nafas, lalu meringis. Mungkin ada ratusan orang barbar hitam, merah, dan putih berkumpul di tanah dewa terkubur. Seperti kita sekarang, bahkan jika kita berhasil menemukan lokasinya, kita tidak boleh memasukinya sembarangan. Pemuja Fudo Hitam, 3 keluarga besar, Sekte Artefak Surgawi, dan Gunung 10.000 binatang bersama-sama membentuk kekuatan yang kuat. Saya khawatir mereka mungkin tidak mau bekerja dengan kami. Mata indah Song Tingyu bersinar. Haruskah kita menunggu mereka tiba dan melihat apa yang mereka katakan? Du Xiangyang menyarankan. Jika mereka menyimpan niat jahat, bagaimana kita akan menghadapi mereka? Pan Qianqian bertanya. Huang Zuli sangat licik dan jelas tidak mudah ditangani. Kami juga bukan penurut. Luo Chen mendengus. Mereka memiliki Ye Yihao, Huang Zuli, Feng Yiyu, Yu Men, dan ahli waris dari 3 keluarga besar, kata Sue Moyan dengan cemberut. Kemampuan ofensif mereka secara keseluruhan melampaui kita. Semua orang secara tidak sengaja memandang Qinlai. Qinlai adalah satu-satunya alasan mereka memiliki keuntungan yang jelas ketika melawan orang lain di tanah terlarang guntur. Sekarang, bagaimanapun, Qinlai tidak dalam kondisi untuk bertarung dengan baik, dan mereka telah kehilangan kontak dengan Chuli. Seperti mereka sekarang, mereka jelas lebih lemah dari kelompok gabungan dari 3 kekuatan. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, ada kemungkinan besar bahwa kelompok Qinlai akan menjadi pihak yang lebih lemah dan bahkan sekarat. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menghadapi mereka. Seru Du Xiangyang, dengan cepat mendapatkan kembali akalnya. Meskipun dia awalnya ingin mencoba dan bernegosiasi dengan kelompok lain, Song Tingyu mengangguk dengan tegas dan berkata, haruskah kita bersembunyi? Bagaimana dengan Qinlai? Xie Jingxuan menyela. Semua orang membeku. Qinlai masih tertutup lapisan es tebal dan tumpukan salju. Lokasinya masih memancarkan kabut putih dingin yang menusuk tulang yang membuat mereka semua menjauh. Jika mereka ingin pergi dan bersembunyi, bagaimana mereka membawa Qinlai bersama mereka? Terlepas dari keinginan kami untuk menghindari Black Fudo Cult dan kekuatan lainnya, mengingat kondisi Qinlai, saya tidak berpikir kita punya pilihan. Du Xiangyang meringis. Anggota kelompok yang lain terdiam, lalu mengangguk dengan pemahaman yang tak berdaya. Jelas bahwa 3 kekuatan lainnya mendekati mereka, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu dengan diam. Penantian ini berlangsung selama 2 jam. Krang-krang-krang. Suara langkah kaki yang lamban melalui salju lebat akhirnya terdengar di kejauhan, secara bertahap semakin dekat.
Semua orang di kelompok Qinlai merasa gugup saat mereka memusatkan perhatian mereka ke arah suara. Tak lama kemudian, Huang Zuli dan Ye Yihao muncul memimpin praktisi bela diri Black Fudo Cult. Dan, seperti yang diharapkan, wajah Feng Yiyu dan Yu Men yang familiar juga ada di sana. Seperti yang kita duga, Su Yan tersenyum dingin. Itu kamu. Kami sudah tahu Anda akan datang ke sini untuk beberapa waktu sekarang. Song Tingyu membalas. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menurun sampai Huang Zuli, Ye Yihao, dan sisa kelompok mereka berdiri tepat di depan kelompok Qinlai. Di mana Qinlai? Ye Yihao berteriak, matanya menelusuri area itu. Begitu dia menemukan apa yang dia cari, dia tertawa. Hahaha, dia mati beku. Betapa ironisnya, itu lucu. Di belakang Song Tingyu, Du Xiangyang, dan yang lainnya, Qinlai duduk di lantai, terbungkus es dan diselimuti kabut putih dingin. Penampilannya persis sama dengan orang barbar merah dan putih yang membeku sampai mati. Hahaha, Yu Men tertawa terbahak-bahak. Qinlai adalah naga yang ganas di tanah petir terlarang. Aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi cacing beku saat memasuki tanah es terlarang. Qinlai adalah seorang praktisi bela diri yang baru saja memasuki tahap tengah dari alam Nether Passage. Bukan hanya wilayahnya tidak cukup kuat, energi rohnya juga tidak murni atau berlimpah. Feng Yiyu berkata dengan jijik. Aku tidak tahu seni roh guntur dan kilat apa yang dia kembangkan yang memungkinkan dia untuk memanipulasi guntur dan kilat dari tanah terlarang guntur, tetapi di tanah es terlarang, di sini, dia bahkan tidak layak disebut. Qinlai membeku sampai mati. Seperti itu. Cek, itu benar-benar lucu. Su Yan berkata, kegembiraan di wajahnya saat dia jelas merasakan perasaan Schadenfreude. Saya hampir berpikir dia akan menjadi seseorang di masa depan. Saya tidak berharap bahwa dia tidak akan mampu bertahan sebanyak ini. Seperti yang diharapkan, praktisi bela diri kecil yang malang dari benua tingkat yang lebih rendah tidak banyak. Dan dia bermimpi mengembalikan sekte Bloodfin ke kejayaannya. Aku tidak menyangka dia akan mati kedinginan setelah meninggalkan tanah terlarang guntur. Xiahou Yuan berkata dengan seringai dingin. Setelah melihat Qinlai terbungkus es dan tertutup tumpukan salju, praktisi bela diri Black Fudo Cult, 3 keluarga besar, sekte artefak surgawi, dan 10.000 binatang gunung menghela napas lega. Semua orang ini sangat waspada terhadap Qinlai karena suatu alasan. Bocah yang tidak diketahui asalnya ini memiliki terlalu banyak rahasia yang tidak dapat mereka ungkapkan. Dalam perjalanan ke sini, semua orang mencapai konsensus bahwa mereka harus menyerang Qinlai terlebih dahulu dan mencegahnya melakukan apapun. Mereka menganggapnya sebagai musuh nomor 1 mereka. Namun, mereka tidak menyangka Qinlai, orang yang mereka anggap penting, terbungkus dalam es seperti mayat beku. Meskipun penemuan ini mengecewakan mereka, itu juga membuat mereka bersukacita. Cukup bicara, kata Ye Yihao setelah dia selesai tertawa, ekspresinya menjadi dingin dan membunuh. Beri kami mata air jiwa murni dan kami akan membiarkanmu pergi, sesederhana itu. Orang barbar merah, putih, dan hitam ada di sini di tanah es terlarang. Pertempuran apapun yang terjadi di sini akan menghabiskan energi roh dalam jumlah besar, kata Huang Zuli dengan tenang, ekspresinya dingin dan gelap. Tidak perlu pengalihan yang boros seperti itu. Kami tidak ingin melawanmu. Selama Anda memberi kami mata air jiwa murni dan batu nisan penyegel setan, kami akan segera berangkat. Baik Yu Men maupun Feng Yiyu tidak berbicara, tetapi tatapan ganas mereka menunjukkan bahwa mereka jelas telah mencapai kesepakatan dengan Black Fudo Cult. Kami tidak berhasil mendapatkan mata air jiwa murni, kata Du Xiangyang sambil meringis, merentangkan tangannya. Kami menunggumu di sini karena kami berharap bisa bergabung denganmu di tanah es terlarang dan melawan barbar timur bersama-sama. Ada orang barbar timur di sini di tanah es terlarang. Mereka banyak, mereka bersatu, dan mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk memburu kita semua, kata Song Tingyu dengan kasar. Tidak masalah apakah itu kamu atau kami, melarikan diri akan sulit bagi kedua belah pihak jika mereka bertemu dengan orang barbar timur hanya dengan orang-orang mereka sendiri. Kami tidak akan bisa mengalahkan barbar timur seperti itu. Bahkan jika kita tahu lokasi tanah dewa terkubur, terbagi seperti sekarang, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu Song Tingyu menyebut orang barbar timur, ekspresi jelek muncul di wajah Ye Yihao, Feng Yiyu, dan Yu Men. Mereka menundukkan kepala dalam diam. Mengambil ini, Song Tingyu mengubah arah argumennya. Saya melihat bahwa Anda telah menderita kerugian yang signifikan. Lebih dari selusin dari Anda hilang. Apakah mereka jatuh di tangan orang barbar timur? Ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Selama kamu bergerak di tanah es terlarang, selama kamu berada di makam dewa, orang barbar timur tidak akan pernah menghentikan pengejaran mereka.
Seru Song Tingyu, meninggikan suaranya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, pikirkan tentang itu. Terbagi, kita lemah. Bersama-sama, kita akan lebih kuat. Banyak orang dari tiga kekuatan itu diam. Mata mereka dengan jelas menunjukkan bahwa kata-kata Song Tingyu telah menggerakkan mereka. Huang Zuli, bagaimanapun, tersenyum dingin dan berkata, kita mungkin bisa bekerja sama melawan barbar timur, tapi, sebelum semua itu, kita ingin 3 mata air jiwa murni. Hanya setengah dari hasil tangkapan. Itu bukan permintaan yang keterlaluan, kan? Saat mereka mendengar mata air jiwa murni muncul dalam negosiasi, cahaya serakah bersinar dari mata setiap orang yang hampir berhasil diyakinkan oleh Song Tingyu. Mereka semua mulai berteriak. Benar, mata air jiwa murni. Ada 6 dari mereka. Beri kami setengah. Kami hanya akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Anda setelah Anda membaginya dengan kami. Kami hanya menginginkan 3 mata air jiwa murni, kata Ye Yihao tidak sabar. Itu cukup murah hati dari kita, bukan begitu? Tidak, kami bahkan tidak bisa memberimu 1 mata air jiwa murni. Du Xiangyang meringis, merentangkan tangannya sekali lagi. Karena kita tidak mendapatkannya dari tanah terlarang petir. Kami bertemu Shen Ye dalam perjalanan ke sini. Dia menyergap kami beberapa kali dan sangat marah. Dia memberitahu kami bahwa Anda adalah orang terakhir yang meninggalkan Laguna Guntur dan, tidak lama setelah Anda pergi, Laguna itu meledak. Mata jahat Ye Yihao bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengatakan itu, bukan saja dia tidak mendapatkan mata air jiwa murni, kamu memilikinya. Dan saya tidak berpikir dia berbohong. Anda memiliki 6 mata air jiwa murni, dan kami hanya menginginkan 3. Jika Anda tidak setuju dengan ini, jangan salahkan kami atas apa yang mungkin kami lakukan. Saat Ye Yihao selesai berbicara, sebuah suara terdengar. Qin Lai, yang mereka pikir sudah mati beku, tiba-tiba berbicara dari dalam es dan salju. Saya memiliki mata air jiwa murni. Mereka milikku. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Retak, retak-retak. Saat Qin Lai berbicara, lapisan es tebal yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba meledak. Potongan-potongan es yang hancur jatuh ke tanah. Pada saat itu, esensi dingin tulang menyebar dari Qin Lai. Itu bercampur dengan kabut putih dingin dan secara bertahap menyebar ke sekitarnya. Ekspresi Ye Yihao dan yang lainnya terpelintir karena terkejut. Qin Lai melangkah keluar dari es dan berjalan maju, menghancurkannya berkeping-keping. Kabut putih dingin melilitnya seperti asap tebal, bergerak bersamanya dan menyebarkan energi esnya ke sekitarnya. Dingin yang ekstrim terasa seperti es yang perlahan meresap ke dalam tubuh semua orang, mengancam akan membekukan darah mereka. Praktisi bela diri dari 3 kekuatan mengenakan ekspresi ketakutan. Semua dari mereka awalnya berpikir bahwa Qin Lai telah mati beku, bahwa penindasan mimpi buruknya tidak akan terjadi lagi. Mereka tidak mengira dia akan hidup kembali bahkan sebelum mereka selesai membuat ancaman. Memfokuskan persepsi jiwa mereka, praktisi bela diri yang tersisa dari Black Fudo Sect, 3 keluarga besar, Celestial Artifact Sekte, dan 10.000 Beast Mountain terkejut menemukan bahwa konsep es yang berasal dari tubuh Qin Lai terasa sangat mirip dengan dinginnya Forbidden. Tanah es. Melihat di antara satu sama lain, mereka bisa melihat keterkejutan di mata orang-orang di samping mereka. Qin Lai tidak mengolah seni roh es untuk bersenang-senang, dia sama terampilnya dengan seni roh gunturnya. Seni roh esnya bahkan beresonansi dengan dinginnya tanah es terlarang. Seberapa absurd situasi ini? Semua ini mengejutkan Huang Zuli dan yang lainnya. Qin Lai. Song Tingyu memanggil. Dia dan rekan Qin Lai lainnya memasang ekspresi aneh, menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. Pada saat ini, Qin Lai memancarkan kehadiran yang luar biasa mengintimidasi. Terus-menerus menarik semua energi es di sekitarnya, dia tampaknya menjadi sumber dari semua dingin. Suara retakan aneh terpancar dari Qin Lai, bergema di udara. Suara-suara itu membuatnya seolah-olah seluruh dunia akan membeku. Mata Qin Lai berwarna putih keperakan yang aneh. Mereka menyerupai es yang jernih dan padat dan memberikan perasaan dingin dan tenang. Saya memiliki ke-6 mata air jiwa murni. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Qin Lai berbaris melalui salju tebal, berjalan dari sisi Song Tingyu sampai dia berdiri tepat di depan Ye Yihao dan yang lainnya. Kemanapun dia pindah, salju apapun yang dia lewati, dengan cepat menjadi lebih dingin, meninggalkan jejak es. Gumpalan energi es putih melayang di atas kepalanya seperti awan perak, berputar dengan lembut di sekelilingnya. Wosh-wosh. Embusan angin dingin berkumpul di lokasi ini dari jauh di kejauhan, pertanda banjir energi es yang tampaknya mendekat. Aku, Ye Yihao kehilangan kata-kata. Dia memandang Qin Lai, bagaimana Qin Lai mengendalikan seluruh situasi lagi,
dan dia merasa seolah-olah kembali ke tanah terlarang guntur. Dan dia bukan satu-satunya. Huang Zuli, Feng Yiyu, Yu Men, dan yang lainnya mengertakkan gigi, wajah mereka pucat. Tantangan Qinlai membuat mereka diam-diam menyesal memilih untuk datang ke sini dan menimbulkan masalah. Mata air jiwa murni ada di tangan saya. Anda menginginkan mereka. Qinlai maju selangkah lagi. Datang dan tangkap mereka. Dengan langkah ini, dia hanya berjarak 10 meter dari Ye Yihao dan yang lainnya. Kabut putih yang berputar-putar di sekitar tubuhnya perlahan menyebar ke arah mereka, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Retakan, retakan. Suara menakutkan datang dari perisai cahaya praktisi bela diri dari 3 keluarga besar. Mereka terdengar seperti kaca di bawah tekanan besar yang mengancam akan menghancurkannya menjadi bubuk. Ini adalah tanda bahwa perisai cahaya mereka tidak bisa lagi menahan energi beku, mengancam akan runtuh saat energi beku menyebar. Mundur, teriak Suyan. Wajahnya gelap dan bermusuhan, tetapi dia bergerak mundur, memaksa dirinya untuk memberi perintah. Setelah mendengar dia mengatakan ini, praktisi bela diri keluarga Su di belakangnya diam-diam menghela nafas lega dan buru-buru mundur. Keluarga Lin dan praktisi bela diri keluarga Xiaohu memandang Xiaohu Yuan dan Lin Dongxing pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Dengan energi es yang mendekat, perisai cahaya yang melindungi mereka berada di ambang kegagalan. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama. Mundur, Xiaohu Yuan dan Lin Dongxing memerintahkan serempak, masing-masing menggertakkan gigi. Pada saat itu, praktisi bela diri dari 3 keluarga besar mundur, derak kaki mereka melawan salju berdering tajam di telinga semua orang. Praktisi bela diri lainnya di pihak mereka merasa gelisah, ekspresi cemas muncul di wajah mereka. Kemudian Qinlai bergerak lebih jauh ke depan, mengurangi jarak antara dia dan Ye Yihao menjadi 5 langkah. Dia akan segera mencapai Ye Yihao. Jika kamu menginginkan mata air jiwa murni, mengapa kamu tidak mencoba mengambilnya dariku? Ekspresi dingin Qinlai tiba-tiba menghilang. Tatapannya menjadi hangat, nadanya tidak seperti biasanya damai. Namun energi dingin yang memancar dari tubuhnya mulai menyebar lebih cepat. Krak 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 krak. Perisai cahaya praktisi bela diri lain dari 3 kekuatan mulai retak. Mereka sepertinya akan hancur kapan saja. Jika kamu tidak tahan lagi dengan semua ini, teriak Feng Yiyu, kemudian kembali. Meskipun dia tidak mau mundur dari Qinlai, Feng Yiyu cukup cerdas untuk mengetahui bahwa dia harus memberi perintah. Praktisi bela diri Sekte Artefak Surgawi mundur. Kemudian semua orang memandang Ye Yihao. Setiap rekan Qinlai menatapnya dengan ekspresi cerah dan energi, senyum berseri-seri di wajah mereka. Kakak Qin, benar-benar pria yang baik. Seru Pan Qian, menutupi mulutnya. Bibir Sue Moyan sudah lama melengkung menjadi senyuman yang indah. Kegembiraannya terlihat jelas. Angin menakutkan yang mendatangkan malapetaka di tanah es terlarang berkumpul di sini. Mereka mungkin sedang menuju Qinlai. Seru Huang Zuli, kesadaran menyebar di wajahnya. Saat dia mengatakan ini, teror memenuhi hati semua orang dalam jarak pendengaran, terutama Ye Yihao dan yang lainnya. Bergerak, menjauhlah dari Qinlai, teriak Yu Men. Semua praktisi bela diri dari Gunung 10.000 Binatang, termasuk Yu Men sendiri, bergegas mundur, mencoba menjauhkan diri dari Qinlai. Para praktisi bela diri dari Black Fudo Cult mundur, tidak repot-repot menunggu Huang Zuli atau Ye Yihao mengeluarkan perintah. Tiba-tiba, hanya Huang Zuli dan Ye Yihao yang berdiri di depan Qinlai. Mereka belum bergerak bahkan 1 milimeter pun. Namun, mata mereka dipenuhi dengan teror dan keraguan. Baik, kata Huang Zuli akhirnya. Kami akan pergi. Dia sampai pada kesimpulan bahwa, bahkan jika mereka melawan Qinlai, mereka mungkin tidak akan mendapat manfaat darinya. Mungkin saja mereka akan menderita kerugian besar lagi. Dan mereka tidak bisa menanggung kematian lagi. Dia akhirnya memutuskan untuk mundur. Saya akan membunuh kamu. Ye Yihao berseru, perlahan menekankan setiap kata. Aku, Ye Yihao, bersumpah, bahwa kamu akan mati di tanganku. Ye Yihao bergerak mundur saat dia berbicara, memelototi Qinlai sepanjang waktu. Jelas bahwa dia memahami situasinya saat ini. Namun, Qinlai tidak setuju. Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Qinlai bertanya dengan nada rendah. Hidup tidak sesederhana itu. Begitu dia selesai berbicara, jeritan memekakkan telinga menembus sekeliling. Aliran energi es berkumpul di lokasi mereka, tetapi setibanya di sana, mereka tetap diam. Huang Zuli, Qinlai menyalak, matanya gelap dan dingin. Serahkan mata air kehidupan yang kamu curi dari Sue Moyan. Jika tidak, tidak ada dari kalian yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan pernyataan itu, kabut putih energi es mulai bergerak sekali lagi,
masing-masing menyerupai naga es. Ye Yihao dan yang lainnya mulai panik. Saat mereka menyaksikan perubahan aneh ini terjadi di gumpalan energi es, melihat betapa anehnya gerakan mereka, mereka sadar bahwa Qin Lai dapat mengendalikan energi es dari tanah es terlarang. Mereka semua tahu betapa menakutkannya energi es itu. Mereka juga tahu bahwa mayat yang mereka temui dalam perjalanan ke sini adalah milik orang barbar merah dan putih yang menjadi mangsa energi es dan mati sebagai hasilnya. Sebagian dari kelompok mereka juga telah ditelan oleh energi es. Mereka tidak mampu menjaga perisai cahaya mereka cukup lama dan runtuh tak lama setelah terkena itu. Setelah melihat Qin Lai menunjukkan kendali luar biasa atas situasi di tanah es terlarang, orang-orang dari kultus Fudo Hitam merasa sangat menyesal. Mereka mengutuk penglihatan buruk mereka dan bagaimana mereka pada dasarnya datang ke sini untuk mencari kematian. Namun Huang Zuli adalah orang yang merasa paling pahit. Dia menyaksikan aliran energi es berkabut menggeliat di udara, wajahnya melambangkan penyesalan. Aku akan menghitung sampai 3. Qin Lai berkata, segera mulai menghitung. 1, 2, ter. Aku akan memberimu musim semi kehidupan. Huang Zuli berteriak, semua itu, setiap tetes terakhir. Dia gemetar saat mengambil botol hijau tua dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke Qin Lai. Qin Lai hampir membuatnya gila, ketidakberdayaan, dan kekalahan menutupi wajahnya. Belum pernah dia direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Musim semi kehidupan. Pan Qianqian berseru dengan gembira. Sue Moyan menatap Qin Lai dengan tak percaya. Emosi menggenang di hatinya, wajahnya bersinar positif. Di bawah tatapannya, Qin Lai dengan santai menangkap botol hijau itu lalu melemparkannya padanya tanpa ragu, berkata, periksa. Dia buru-buru menerima botol hijau, memutar gabus dari mulutnya, dan menghirup aroma bening yang muncul. Ya, Sue Moyan berkata dengan penuh semangat. Ini adalah musim semi kehidupan. Qin Lai mengangguk sedikit, lalu melambaikan ketiga kekuatan itu dengan jijik. Meninggalkan. Hal ini membuat Huang Zuli dan Ye Yihao sangat marah, mereka mengertakkan gigi cukup keras hingga hampir membuat mereka patah. Namun mereka tidak berani bertindak pada saat ini. Mereka hanya bisa menembakkan tatapan beracun pada Qin Lai saat mereka perlahan mundur. Sedang pergi. Dan begitu saja, ketiga kekuatan itu berbalik dan pergi. Kelompok gabungan dari Black Fudo Cult, 3 keluarga besar, Celestial Artefak Sekte, dan 10.000 binatang gunung dengan bersemangat bergegas untuk menindas kelompok Qin Lai, tetapi peristiwa mengerikan yang terjadi mengakibatkan pukulan besar bagi moral mereka. Kakak Sue, apakah itu benar-benar musim semi kehidupan? Pan Qianqian bertanya dengan kejutan yang menyenangkan. Ya, ini, tanpa diragukan lagi, adalah musim semi kehidupan. Sue Moyan menjawab, dengan erat mencengkeram botol hijau tua saat kegembiraan memenuhi wajah kecilnya. Seperti Pan Qianqian, dia tidak percaya bahwa mata air kehidupan, yang dicuri Huang Zuli dari mereka, akan diperoleh kembali dengan begitu mudah. Terima kasih, Qin Lai, katanya lembut, matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Mengapa kamu membiarkan mereka pergi, Qin Lai? Du Xiangyang bertanya. Dia tampak bingung ketika dia mengamati kabut energi es yang mengelilingi mereka. Dibandingkan dengan bagaimana kamu bertindak di masa lalu, membiarkan mereka pergi jauh lebih ringan. Anda sebenarnya tidak memulai pertempuran yang hebat. Sebuah pertarungan. Qin Lai menjawab dengan tawa pahit. Segera setelah dia tertawa, kabut padat energi es yang tertinggal di sekitar mereka dengan cepat menyebar. Hembusan angin dingin yang mengamuk tiba-tiba berubah arah, menghilang secepat kabut. Pada saat yang sama, Qin Lai lemas dan jatuh, darah mengalir dari wajahnya. Seolah-olah dia tiba-tiba diliputi oleh kelelahan. Qin Lai, ada apa? Semua orang dengan cepat mengelilinginya. Qin Lai berbaring di tanah bersalju, cahaya putih keperakan di matanya berangsur-angsur memudar. Udara dingin dan intens yang memancar dari tubuhnya juga surut seperti gelombang air laut saat air surut, dengan cepat menghilang. Untuk sisa kelompok, Qin Lai saat ini menyerupai seseorang yang jatuh sakit parah. Dia tampak sangat lemah. Matanya telah berkaca-kaca, dan auranya yang biasanya kuat telah menghilang. Dibandingkan ketika dia mengintimidasi Huang Zuli untuk pergi, keadaan Qin Lai saat ini seperti kegelapan yang mengikuti kilatan cahaya terang. Rasanya angin sepoi-sepoi pun bisa membuatnya jatuh, apalagi serangan biasa dari musuh. Apa yang sedang terjadi? Song Tingyu bergegas mendekat dengan cemas, melingkarkan lengannya di sekitar Qin Lai dari belakang dan membantunya berdiri. Auramu baik-baik saja sebelumnya. Mengapa itu menjadi sangat lemah dalam sekejap mata? Semua orang juga memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Qin Lai menghela nafas tanpa sadar.
Sementara dia telah memurnikan darah segar menggunakan Demon Sealing Tombstone dan menggunakan kristal jiwa untuk memulihkan energi jiwanya, Qinlai menggunakan gumpalan kesadaran jiwanya untuk memeriksa lukisan konsep es mutlak di dalam orb penekan jiwa. Seolah tertarik olehnya melakukan ini, semua energi es di tanah es terlarang diam-diam berkumpul dari segala arah. Akibatnya, area di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Saat ia memeriksa dan memahami misteri lukisan itu, gumpalan energi es memasuki pori-pori tubuhnya dan menembus ke laut roh dantiannya dan 3 istana kelahiran beku. Karena dia berada di tahap akhir dari alam manifestasi, 3 istana kelahiran bekunya telah sepenuhnya terbentuk dan dipenuhi dengan energi beku. Seharusnya tidak ada perkembangan baru yang terkait dengan mereka. Namun, sejumlah besar energi beku yang intens di tanah es terlarang tanpa henti melonjak menuju istana kelahiran beku di laut rohnya, menyebabkan 3 istana kelahiran kristal secara mengejutkan mengalami transformasi lain. Dengan masuknya energi es yang terus-menerus, 3 istana natal es secara bertahap tumbuh lebih besar dan lebih besar. Ruang kecil di dalam masing-masing juga mengalami tahap pertumbuhan baru. Biasanya, ini akan menjadi hal yang baik. Namun, Qinlai menemukan bahwa dia perlahan kehilangan kendali atas seluruh lautan roh di dantiannya. Penyempurnaan energi es secara bertahap di dalam istana natal esnya, bersama dengan pertumbuhannya yang tiba-tiba, menghasilkan perbedaan yang kuat antara energi. Energi es tampaknya mencoba mengambil alih lautan roh dantian dan mengubahnya menjadi ruang yang diperintah oleh es. Energi es juga mulai memengaruhi 6 istana kelahiran lainnya, mengancam untuk mengubah istana kelahiran Guntur dan Bumi menjadi istana kelahiran beku dan memaksa lautan roh dantiannya menjadi satu atribut, mengubahnya menjadi dunia beku. Sebagai tanggapan, energi Guntur dan Bumi di dalam tubuhnya mulai melawan. Ketiga jenis energi bentrok dalam dantian Qinlai. Ketika Qinlai pertama kali terbangun, auranya sangat kuat karena energi es telah meletus di lautan roh dantiannya. Ini juga alasan mengapa udara dingin berkumpul di sekelilingnya. Ketika dia mengancam Ye Yihao, pada kenyataannya, Qinlai dengan getir mencoba diam-diam menggunakan energi es untuk menjaga energi Guntur dan Bumi agar tidak meledak di luar kendalinya. Namun, penindasan itu telah menghabiskan banyak energinya. Jika Ye Yihao dan Huang Zuli tidak begitu takut padanya dan malah memilih untuk menyerang, dia akan segera kehilangan kendali. Untungnya, keduanya takut pada Qinlai dan takut membuat kesalahan seperti yang mereka lakukan di tanah terlarang Guntur. Jadi, setelah merasakan energi es yang memancar dari tubuhnya dan melihat kendalinya atas udara dingin, mereka melepaskan mata air kehidupan dan melarikan diri. Saat ketiga kekuatan itu pergi, Qinlai tidak bisa lagi menekan energi yang melonjak di lautan roh dantiannya. Energi Guntur dan Bumi segera meledak dan mulai berbenturan dengan energi es. Ini benar-benar mengganggu kendali Qinlai atas lautan roh dantiannya. Orb penekan jiwa telah memotong jumlah energi jiwa dan darah di dalam dirinya hingga setengahnya. Dalam keadaannya yang sudah melemah, kondisi lautan roh dantiannya saat ini, yang bisa runtuh kapan saja, melumpuhkannya untuk sesaat. Jadi aura yang kau pancarkan tadi hanyalah cangkang kosong yang kau gunakan untuk menakuti mereka. Du Xiangyang bertanya, tertegun. Qinlai tersenyum pahit, lalu mengangguk dan berkata, jika Huang Zuli dan Ye Yihao sedikit lebih berani dan memutuskan untuk bergerak daripada mundur, aku akan langsung ketahuan. Begitu kata-katanya keluar, semua orang mulai saling memandang dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana perasaanmu saat ini? Song Tingyu bertanya dengan cemas. Laut rohku benar-benar berantakan. Energi es, Guntur, dan Bumi berperang di dalam diriku, dan rasanya seperti tidak akan pernah berakhir. Qinlai menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, aku harus menenangkan mereka sesegera mungkin. Tidak repot-repot mengobrol lagi, Qinlai menutup matanya dan memadatkan kesadaran jiwanya yang sekarang melemah untuk memeriksa situasi di dalam lautan rohnya. Di dalam lautan roh Qinlai, 9 istana kelahirannya tergantung di lautan awan yang bergolak seperti 9 matahari cemerlang dengan warna berbeda. Mereka melayang di langit dantian, melepaskan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Dari 9 istana kelahiran, 3 memancarkan cahaya biru tenang yang mengingatkan pada listrik, 3 memancarkan cahaya tanah kuning cerah, dan 3 sisanya melepaskan semburan cahaya putih es murni. Cahaya es itu menyerupai banyak pedang tajam sepanjang 100 meter. Mereka mengikis langit, membentuk pelangi dingin saat mereka terus-menerus berjuang untuk mendominasi lautan roh Qinlai. Akibatnya, lautan roh Qinlai tampak sangat terang karena gejolak energi yang berkedip dan menyilaukan. Awan demi awan es mekar dan melepaskan energi es, membungkus 3 istana kelahiran untuk membentuk sekelompok awan. Dengan bantuan energi es dari tanah es terlarang, 3 istana kelahiran beku terus bertambah besar sambil melepaskan cahaya es yang semakin intens. Saat ini terjadi,
Energi es, guntur, dan bumi bercampur, terus berbenturan tanpa akhir yang terlihat. Gumpalan kesadaran jiwa Qinlai, yang telah mengembun menjadi avatar dirinya, tampaknya telah memasuki medan perang kuno. Energi berkelebat seperti baja dingin saat dia mengamati pertempuran tiga sisi yang intens yang berlangsung di depannya. Namun, ketiga sisi ini secara teknis berada di sisi yang sama dengannya. Jika mereka terus bertarung, dia akan menjadi satu-satunya pecundang. Lampu listrik, dingin, dan tanah saling bertabrakan berulang-ulang, masing-masing berusaha menaklukkan dua lainnya. Qinlai dapat dengan jelas merasakan konsumsi dan penyebaran energi setiap saat. Saat bentrokan antara tiga jenis energi dan berbagai fragmen warna mereka, lampu tembak semakin intensif, fluktuasi lautan roh Qinlai semakin ganas. Sepertinya lautan rohnya bisa runtuh kapan saja. Implikasi ini membuat teror Qinlai meroket. Tidak dapat menghentikan kekacauan dahsyat yang terjadi di sekitarnya, bayangan jiwa Qinlai berkeliaran di antara 9 istana kelahiran di dalam lautan rohnya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi jiwa dan kehilangan terlalu banyak darah. Tubuhnya juga sangat lemah. Mempertimbangkan betapa sengitnya pertempuran di laut rohnya di atas semua itu. Jelas bahwa dia benar-benar kehilangan kendali atas situasi ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Qinlai memutar otaknya mencoba memikirkan sesuatu. Pada saat yang sama, tiga kekuatan berjalan dengan susah payah dalam keheningan yang suram, setelah mundur dari puncak es di mana kelompok Qinlai berada. Suasana menyedihkan yang aneh mengelilingi mereka. Mereka berjalan kembali ke arah asal mereka dengan kepala menunduk dan wajah mereka sedingin es. Keheningan memerintah. Mereka semua berpikir tentang penghinaan yang mereka derita di tangan Qinlai. Ding ding ding. Beberapa menit kemudian, serangkaian suara keras terdengar dari tanda di pinggang Ye Yihao. Pada saat yang sama, token orang lain juga mengeluarkan suara yang keras. Tanpa melihat satu sama lain, ekspresi semua orang berubah dalam kecemasan saat mereka semua berteriak serempak, orang barbar timur. Mereka tidak akan meninggalkan kita sendirian. Su Yan menggertakkan giginya. Mata Ye Yihao menjadi cerah saat dia berkata, Shen Ye telah mencari kelompok Qinlai selama ini. Sejak mereka mencuri mata air jiwa murni dari bawahnya, menemukan mereka telah menjadi prioritas utama Shen Ye. Maksud Anda? Feng Yiyu bertanya dalam kesadaran yang tiba-tiba, bibirnya melengkung membentuk senyum muram. Aku akan mencari Shen Ye dan memberitahunya di mana Qinlai. Mari kita buat orang barbar timur berurusan dengannya. Ye Yihao mulai tertawa. Rencana bagus. Yumen berseru dengan antisipasi. Kami akan menjadi nelayan, menunggu sampai barbar timur telah melawan kelompok Qinlai dan kemudian menukik untuk mendapatkan rampasan. Qinlai, saya pribadi akan memastikan bahwa orang-orang biadab itu mencabik-cabik mayat Anda menjadi 10.000 keping. Huang Zuli menjerit dengan suara sedingin tulang yang tak terlupakan. Aku, Ye Yihao, tidak pernah menerima penghinaan seburuk yang aku terima hari ini. Qinlai tidak boleh bangkit lagi. Kebencian Huang Zuli dan Ye Yihao untuk Qinlai telah tenggelam jauh ke dalam tulang mereka. Ada yang rela melakukan apa saja untuk membunuhnya. Qinlai berjongkok rendah di salju. Kilatan petir, gemuruh guntur, kilatan es, dan sinar cahaya bumi terus-menerus melonjak dari tubuhnya, kekacauan yang dipenuhi unsur. Tak seorang pun dalam kelompok itu bisa mengalihkan pandangan darinya. Pada saat ini, menjadi jelas bahwa tiga energi roh yang berbeda dalam tubuh Qinlai mulai berbenturan satu sama lain. Alis Qinlai berkerut dalam seolah-olah dia telah memasuki kondisi meditasi, membuat semua orang di sekitarnya semakin khawatir. Di dalam lautan roh Qinlai, 9 istana kelahirannya menyerupai matahari yang menyilaukan saat mereka menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, saling berbenturan dengan sengit. Fluktuasi energi yang intens membuat permukaan laut rohnya bergolak, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Apa yang harus saya lakukan? Qinlai bergumam, pikirannya berpacu. Qinlai, coba kembali ke keadaan semula. Sue Moyan tiba-tiba menimpali. Perselisihan antara tiga jenis energi roh di dalam diri Anda dimulai karena perubahan mendadak di istana kelahiran beku Anda dan peningkatan kekuatan es Anda yang berkelanjutan. Mungkin Anda dapat memulihkan keseimbangan ke-9 istana kelahiran Anda dengan menyebarkan energi es, dan lebih jauh lagi, kekuatan es di lautan roh Anda. Ide yang bagus. Du Xiangyang menangis. Saran Sue Moyan membuat pikiran Qinlai menjadi berlebihan. Mengambil napas dalam-dalam, dia menarik gumpalan kesadaran jiwanya dari lautan rohnya dan segera berhenti mengedarkan seni roh apapun. Dia juga berhenti menganalisis diagram konsep embun beku mutlak. Dia juga berhenti menggunakan kristal jiwa dan batu nisan penyegel iblis untuk mengisi kembali energi jiwa dan darahnya, mencoba memasuki keadaan ketenangan tanpa pikiran.
Kesadaran pikirannya mulai mengembara ketika kepalanya menjadi tanpa pemikiran. Napasnya perlahan melambat, dan dia segera berhenti memikirkan situasi kacau di lautan rohnya. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah dingin Luo Chen saat dia menggelengkan kepalanya perlahan, alisnya berkerut. Sejauh yang dia tahu, Qin Lai sepertinya tiba-tiba menghilang dari kenyataan. Tubuhnya tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau mengeluarkan fluktuasi jiwa. Qin Lai tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi balok es dan menjadi satu dengan tanah es terlarang. Ini sama untuk semua orang. Fluktuasi kacau di dalam lautan rohnya perlahan-lahan menjadi tenang. Dia sepertinya telah menemukan jalan. Xie Jingxuan berkata pelan. Semua orang menyipitkan mata mereka, dengan penuh perhatian menatap Qin Lai. Mereka menyadari bahwa cahaya petir, embun beku, dan bumi yang telah liar keluar dari tubuh Qin Lai sebenarnya mulai mundur kembali dalam dirinya. Gelombang energi yang bergejolak tidak lagi terpancar dari Qin Lai. Ketegangan berangsur-angsur memudar dari tubuh semua orang saat mereka tersebar di sekitar Qin Lai dan duduk, mengeluarkan batu roh untuk memulai pemulihan mereka sendiri. 1 jam kemudian, Qin Lai membuka matanya. Awan kabut es muncul dari mulutnya saat dia menghembuskan napas. Pikirannya akhirnya tenang untuk saat ini. Qin Lai melihat lagi ke laut rohnya dan menemukan bahwa istana kelahirannya yang beku, guntur, dan bumi telah lama berhenti berbenturan dan kembali ke keadaan tenang. 3 istana kelahiran yang dipenuhi dengan energi beku, yang tampak seperti bola kristal es, terus memancarkan kilau glasial. Sepertinya ruang di dalamnya masih mengembang untuk menampung lebih banyak energi beku. Adapun istana kelahiran guntur dan bumi, tidak ada kelainan yang jelas terlihat. Di alam manifestasi, seseorang membuka total 9 istana kelahiran. Setelah ke-9 itu benar-benar terbentuk, apakah mereka akan tetap seperti itu selamanya atau dapatkah mereka terus berkembang? Qin Lai mengarahkan pertanyaan ini ke Du Xiangyang, yang sudah selesai pulih saat itu. Menurut pengetahuan saya, setelah 9 istana kelahiran didirikan, mereka akan berkembang setiap kali Anda menerobos ke alam berikutnya. Sekali dari alam Nether Passage ke alam pemenuhan, lalu lain kali dari alam pemenuhan ke alam fragmentasi. Istana kelahiran Anda berubah dengan setiap terobosan besar. Du Xiangyang berpikir sejenak, lalu melanjutkan menjelaskan. Namun, kultivasi selama alam Nether Passage dan pemenuhan terutama difokuskan pada penempaan dan pengembangan jiwa. Mereka tidak terlalu fokus pada istana kelahiran. Namun, ketika terobosan terjadi, istana kelahiran akan mendapat manfaat yang sama. Jadi maksudmu istana kelahiran hanya berkembang untuk menampung lebih banyak kekuatan ketika seseorang menerobos alam yang lebih tinggi? Qin Lai bertanya, menggosok dagunya. Aku percaya begitu. Du Xiangyang mengangguk. Anda tidak perlu khawatir tentang istana kelahiran Anda, tambah Sue Moyan. Kamu akan menghancurkan mereka begitu kamu mencapai alam fragmentasi. Aku akan menghancurkan mereka. Qin Lai bertanya dengan tatapan kosong. Tentu saja, kata Sue Moyan, menatap Qin Lai dengan heran. Ekspresinya bertahan sejenak, lalu dia melanjutkan, alam fragmentasi adalah tempat di mana seorang praktisi bela diri gagal untuk berhasil. Tidak hanya dunia tempat Anda menghancurkan 9 istana kelahiran Anda satu persatu, Anda juga memecah jiwa sejati Anda. Ini dilakukan agar Anda dapat menggabungkan istana kelahiran Anda menjadi satu dan juga dapat mereformasi jiwa sejati Anda. Itu benar, Du Xiangyang setuju. Qin Lai tiba-tiba terdiam. Ketika di alam manifestasi, seorang praktisi bela diri akan bekerja keras untuk membangun total 9 istana kelahiran untuk menerobos ke alam Nether Passage. Namun, setelah mencapai alam Nether Passage, seseorang tidak lagi harus memikirkan istana kelahiran ini dan sebaliknya hanya harus fokus pada penempaan dan pemeliharaan jiwa sejati mereka. Ini akan menjadi kasus sampai setelah rilem pemenuhan. Namun, saat memasuki alam fragmentasi, seorang praktisi bela diri harus menghancurkan 9 istana kelahiran mereka dan menggabungkannya bersama-sama, memungkinkan praktisi bela diri itu menemukan kesempatan lain untuk menerobos. Setiap ranah memiliki persyaratan dan fokusnya sendiri, tetapi Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Semuanya akan datang kepada Anda secara alami begitu Anda mencapai alam itu, kata Du Xiangyang sambil tersenyum, lalu berdiri. Kami masih memiliki jalan yang panjang dan sulit di depan kami. Karena saat ini kita tidak membutuhkannya, jangan berpikir untuk mencapai alam fragmentasi dan nirvana dulu. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, kata Luo Chen dingin. Ayo pindah. Qin Lai hanya bisa menggaruk kepalanya karena kejadian aneh yang terjadi di lautan roh dantiannya. Seolah dirasuki iblis, dia terus memikirkan semua yang ada di kepalanya. Dalam keadaan ketenangan tanpa pikiran, dia tampaknya mampu menyesuaikan pikirannya dan menenangkan diri. Dia bisa menjauhkan diri dari bahaya.
Karena krisis telah diselesaikan untuk saat ini, Qinlai menyingkirkannya dari pikirannya dan mengangguk sebagai jawaban, berkata, ayo pergi. Dia sekali lagi mengeluarkan Demon Sealing Tombstone. Begitu Tombstone penyegelan iblis muncul, ia mulai mencoba terbang ke arah tertentu. Qinlai membiarkan batu nisan itu menarik tangannya, dan begitu dia menentukan ke arah mana ia ingin terbang, dia berkata, ke sana. Mata semua orang menyala. Sekarang setelah jalur mereka akhirnya ditentukan, mereka semua bergegas untuk mengikuti. Di area lain dari tanah es terlarang, Xiahou Yuan membelai sebuah token. Mereka bergerak. Dia menangis dengan dingin. Kelompok yang terdiri dari praktisi bela diri dari Black Fudo Cult, 3 keluarga besar, sekte persenjataan surgawi, dan gunung 10.000 binatang berjarak kurang dari 25 km dari kelompok Qinlai. Akibatnya, token mereka segera memberitahu mereka tentang gerakan mereka. Ye Yihao masih belum kembali. Haruskah kita menunggunya? Su Yan bertanya. Kami tunggu. Huang Zuli memerintahkan dengan kasar. Feng Yiyu dan Yu Men tetap diam, alisnya berkerut saat mereka terus memulihkan energi roh mereka. Beberapa menit kemudian, Ye Yihao kembali dengan seringai di wajahnya. Saya tidak menemukan Shen Ye dan orang barbar kulit hitamnya, tetapi saya bertemu dengan orang kulit putih barbar yang dipimpin oleh seorang wanita. Saat saya memberitahu dia di mana kelompok Qinlai berada, dia segera bergerak untuk mengejar mereka. Sepertinya dia sudah tahu bahwa Qinlai memiliki mata air jiwa murni. Mari kita tunggu mereka memulai, kata Huang Zuli. Mengandalkan koneksi samar antara semua token di daerah itu, mereka diam-diam tetap di tempat mereka berada. Hanya setelah memastikan bahwa orang-orang barbar kulit putih pergi untuk menemukan kelompok Qinlai, mereka akhirnya pindah. Sehari kemudian, mengikuti bimbingan dari Demon Sealing Tombstone, Qinlai dan kelompoknya menemukan diri mereka bergegas di sepanjang jalan di tanah es terlarang ketika, tiba-tiba, sebuah tanda di pinggang Qinlai mulai berbunyi. Itu tidak mungkin kultus Fudo hitam dan orang-orangnya, jadi itu pasti orang barbar timur. Berdasarkan deteksi token, mereka berada di belakang kita. Mereka pasti sudah berada di belakang kita. Haruskah kita mempercepat dan mencoba membuangnya? Du Xiangyang bertanya. Orang barbar timur adalah kelompok campuran praktisi bela diri yang terampil dan tidak terampil. Banyak dari mereka tidak memiliki alam yang tinggi. Jika kita meningkatkan kecepatan kita, praktisi bela diri alam bawah mereka seharusnya tidak bisa mengikuti kita. Song Tingyu berpikir sejenak, lalu melanjutkan, dengan cara ini, bahkan jika praktisi bela diri tingkat tinggi mengejar kita, jumlah mereka pasti akan lebih kecil. Jika kita benar-benar harus bertarung, ini setidaknya akan mengurangi tekanan pada kita. Kalau begitu mari kita tingkatkan kecepatan kita, kata Qinlai. Semua orang dengan cepat mencapai kesepakatan diam-diam dan segera mengambil langkah. 4 jam kemudian, mereka sampai di hutan pohon cedar. Salju menutupi setiap pohon besar, membentuk selimut putih bersih di atasnya. Dengan menggunakan token mereka, mereka tahu bahwa orang-orang barbar timur sedang mengejar jejak mereka. Namun, sebagian besar dari mereka telah tertinggal jauh di belakang, tidak dapat mengikuti karena alam bawah mereka. Ini meninggalkan sekitar 10 dari mereka dalam pengejaran. Kelompok Qinlai diam-diam menghela napas lega. Hehehe, tawa lembut bergema dari pohon setinggi selusin meter tepat di depan mereka. Semua orang dengan cepat berbalik untuk melihat sumbernya. Seorang gadis langsing dengan santai berdiri di bawah pohon cedar di depan mereka hampir seolah-olah dia telah menunggu mereka. Dia mengenakan campuran bulu putih dan pakaian kulit, dan kulitnya seputih salju. Di sampingnya, tangan dan lehernya terpenjara dalam tiang perak, adalah Gao Yu. Diikat oleh tali yang digenggam gadis itu di tangannya, dia menyerupai seorang tahanan yang menunggu eksekusi. Kepalanya menunduk, tetapi kegelapan yang dingin memenuhi matanya. Gao Yu. Qinlai berseru kaget. Kamu kenal dia? Gadis kulit putih barbar itu tertawa saat dia menunjuk ke arah kelompok Qinlai dan berkata, ini rekan Gao Yu memberitahuku bahwa dia adalah teman Qinlai. Kemudian Shen Ye memberitahu saya bahwa Qinlai yang sama telah mengambil mata air jiwa murni yang telah lama direncanakan untuk diperoleh oleh orang-orang kami. Dia kemudian mengeluarkan pedang es perak, yang bilahnya selebar 2 jari, dan menempelkannya ke tenggorokan Gao Yu. Dia tersenyum pada Qinlai dan bertanya, orang ini, apakah dia bernilai 3 mata air jiwa murni bagimu? Siapa Gao Yu ini? Du Xiangyang bertanya. Sebelum memasuki makam dewa, pemahaman Du Xiangyang tentang Qinlai sama dengan orang lain. Dia belum menyelidiki Qinlai atau mereka yang datang bersamanya dari benua pasang surut. Akibatnya, dia tidak akrab dengan Gao Yu. Sue Moyan dan Pan Qianqian juga bertemu Gao Yu untuk pertama kalinya. Gao Yu datang dari benua Scarlet Tide bersama kami.
Dia memasuki makam dewa menggunakan salah satu token perintah keluarga Xiaohu, Song Tingyu menjelaskan dengan tenang. Dia dan Qin Lai bertarung berdampingan beberapa tahun lalu. Mereka adalah sekutu dekat, tambah Xie Jingxuan. Kembali ketika Qin Lai dan Gao Yu sama-sama tinggal di Paviliun Nebula Kota Es, mereka membantu Xie Jingxuan menangkap dan membunuh binatang pemakan jiwa di dekatnya. Kesan dia tentang keduanya selalu baik karena itu. Gao Yu, Qin Lai berteriak, meninggikan suaranya. Gao Yu, yang tangan dan lehernya saat ini diikat oleh tiang perak, mengangkat kepalanya sedikit. Rasa dingin di matanya berkobar saat dia mengenali Qin Lai. Ekspresinya menjadi aneh, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku memasang segel di tubuhnya yang mencegahnya berbicara. Gadis barbar kulit putih itu terkikik saat dia memegang pedang es yang tajam di leher Gao Yu. Saya bersedia menukar orang ini dengan 3 mata air jiwa murni. Apakah kamu menerima? Aku tidak bisa mengeluarkannya, kata Qin Lai dengan senyum pahit. Suef. Gadis itu sedikit menghentakkan pedang es, menggambar garis tipis berdarah di leher Gao Yu. Darah merembes dari luka, langsung membeku karena kondisi dingin tanah terlarang es. Tidak seperti Du Xiangyang dan yang lainnya, yang menggunakan perisai cahaya untuk melindungi tubuh mereka dari hawa dingin, Gao Yu dan gadis kulit putih barbar tidak terlindungi. Mirip dengan Qin Lai, mereka membiarkan diri mereka benar-benar terkena udara dingin dan tanah bersalju. Kekuatan embun beku terpancar dari pori-pori gadis itu dan membuat area di sekitar tulangnya menjadi sangat dingin. Dia jelas mengembangkan seni roh beku. Dia berdiri di sana tampak cantik, tampak menyatu dengan lanskap tanah es terlarang dan menjadi bagian darinya. Ini menunjukkan bahwa kondisi tanah es terlarang sangat cocok untuknya. Adapun Gao Yu, energi aneh beredar di dalam tubuhnya. Meskipun tampaknya menekannya, itu juga melindunginya dari hawa dingin. Itu memungkinkan dia untuk terpapar ke tanah es terlarang tanpa membeku. Sepertinya kamu tidak ingin berdagang. Gadis barbar kulit putih mengangkat alis. Jika itu masalahnya, maka aku bekerja sangat keras untuk menangkap orang ini tanpa alasan. Dia menarik talinya, dan Gao Yu menatap kosong pada Qin Lai, matanya redup. Berhenti. Qin Lai menangis, menyadari bahwa gadis itu akan melakukan sesuatu. Ekspresi kecemasan muncul di wajahnya saat dia berkata, saya sudah menggunakan mata air jiwa murni. Aku benar-benar tidak punya cara untuk mengeluarkan mereka. Beri aku permintaan lain. Kau menggunakannya, tanya gadis itu, menggelengkan kepalanya tak percaya. Batu nisan penyegel iblis melahap mereka. Saya tidak punya cara untuk mengeluarkan mereka darinya. Qin Lai berkata dengan tangan terbuka, frustrasi muncul di wajahnya. Bukannya aku tidak ingin memberikannya padamu. Batu nisan penyegel iblis. Seru gadis barbar kulit putih sebagai tanggapan, matanya menyala. Jadi Shen Ye benar-benar tidak berbohong. Anda benar-benar memiliki batu nisan penyegel setan yang Anda miliki. Itu di sini, jawab Qin Lai terus terang. Qin Lai menyentuh cincin spasialnya, menginginkan batu nisan penyegel setan muncul. Begitu batu nisan penyegel iblis muncul, ia mulai terbang ke arah roh es lagi. Qin Lai menahannya, menjaganya agar tidak terbang dengan sendirinya. Ini adalah batu nisan penyegel iblis, katanya. Sepertinya kamu tidak ingin Gao Yu mati, katanya. Sekarang berikan padaku. Qin Lai, teriak Du Xiangyang. Ekspresi muram mengambil alih wajah Luo Chen. The Demon Sealing Tombstone memainkan peran penting. Memiliki begitu banyak misteri untuk diungkap, itu bisa dianggap sebagai artefak terpenting di dalam makam dewa. Jika seseorang dapat memecahkan salah satu dari misteri batu makam penyegel iblis dan menggunakannya untuk menyegel 7 roh, maka rahasia makam dewa akhirnya dapat terungkap, lokasi tanah dewa yang terkubur dapat ditemukan, dan semua orang akan memilikinya, kesempatan untuk mendapatkan sisa-sisa dari mereka yang telah lama meninggal. Di mata semua orang, Demon Sealing Tombstone adalah kunci dari makam para dewa. Meskipun Gao Yu tiba-tiba muncul, tak satu pun dari kelompoknya ingin Qin Lai menyerahkan batu nisan penyegel iblis. Jika dia melakukannya, mereka tidak akan memiliki sesuatu untuk membimbing mereka di masa depan. Song Tingyu dan 3 gadis lainnya tetap diam. Gao Yu menatap lurus ke arah Qin Lai. Aku akan memberimu batu nisan penyegel iblis. Qin Lai berteriak. Oke, gadis barbar kulit putih itu tertawa pelan, dengan gembira menjawab, selama kamu memberiku batu nisan penyegel iblis, aku berjanji bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Gao Yu ini. Ding ling ling. Pada saat itu, token di pinggang semua orang tiba-tiba mulai mengeluarkan suara keras. Orang-orang barbar timur yang mengejar mereka semakin dekat. Qin Lai, orang barbar timur yang mengejar kita akan segera tiba. Song Tingyu mengingatkannya dengan tenang. Jika kita melakukan perdagangan ini, kita harus melakukannya sesegera mungkin. Jika kita membuang waktu, akan ada masalah ketika mereka tiba.
Setelah mengejar kita sejauh ini tanpa kehilangan kita, orang barbar timur ini pasti memiliki alam yang lebih tinggi, kata Sue Moyan, ekspresinya muram. Mereka akan jauh lebih kuat dari orang barbar timur biasa. Apakah kamu akan datang ke sini dan mengambil batu nisan penyegel iblis atau kamu ingin aku membawanya kepadamu? Qinlai mengerutkan alisnya. Bawa ke sini, perintah gadis barbar putih, senyum santai di wajahnya. Gadis ini tampaknya berusia sekitar 20 tahun dan tampaknya sedikit lebih muda dari Gao Yu. Dia berdiri di sana dengan jubah putih besar yang terbuat dari bulu, tampak cantik di salju. Sosoknya ramping dan wajahnya cantik. Dia tampak sangat agung dalam perawakannya, dan mungkin memiliki status tinggi di antara orang barbar timur. Hati-hati dengan trik apapun, seru Song Tingyu. Du Xiangyang dan yang lainnya mulai berteriak, mendesaknya untuk tidak pergi ke gadis itu, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Oke, Qinlai berkata dengan anggukan, lalu mulai mengambil langkah besar menuju Gao Yu dan gadis itu, mengabaikan protes kelompoknya. Gao Yu menyaksikan Qinlai melangkah ke arah mereka dengan batu nisan penyegel iblis di tangan, pedang es masih menempel di lehernya. Cahaya aneh melintas di kedalaman matanya yang redup, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Berhenti tepat di depan gadis itu, Qinlai berkata, batu nisan penyegel iblis akan mengarahkan Anda ke roh es, tetapi Anda harus memegangnya agar tidak terbang. Saya sangat menyadari misteri dari dimensi Ling Tombstone, kata gadis barbar kulit putih itu. Saya tahu bahwa saya seharusnya tidak menyentuhnya secara langsung. Itu harus disimpan dalam cincin spasial. Dia terkekeh, lalu melanjutkan, saya yakin saya punya cara untuk menghancurkan koneksi Anda ke batu nisan. Setelah menjadi milik saya akan melakukannya dan menjadi pemilik barunya. Sok melompat ke wajah Qinlai. Anggota kelompoknya yang lain, yang juga mengetahui rahasia dari batu nisan penyegel iblis, terkejut dalam keheningan setelah mendengar pernyataan gadis itu. Ketika Luo Chen mendapatkan kepemilikan dari dimensi Ling Tombstone, dia tidak bisa mengetahui rahasianya, sehingga kembali ke Qinlai. Sama seperti contoh itu, mereka percaya bahwa Qinlai hanya menyerahkannya untuk sementara, dan bahwa ketika gadis kulit putih barbar mengambilnya lagi, itu akan kembali ke Qinlai sekali lagi. Namun, kata-kata gadis kulit putih barbar memberitahu mereka bahwa skenario penuh harapan seperti itu tidak akan terjadi. Mereka menyadari bahwa, begitu Qinlai menyerahkan batu nisan penyegel setan, itu mungkin benar-benar hilang untuk selamanya. Jadi, sudahkah Anda memutuskan? Gadis itu bertanya, apakah kamu masih ingin menukarkan dimensi Ling Tombstone dengan nyawanya? Saya bersedia, Qinlai menjawab tanpa ragu-ragu. Bagus. Gadis barbar putih itu melangkah maju, mengulurkan salah satu jari porselennya ke arah batu nisan penyegel iblis. Di jari itu ada cincin spasial. Begitu dia menyentuh batu nisan, jika menghilang ke dalam ring seperti kepulan asap. Orang-orang barbar timur di belakang kita akan segera tiba. Xie Jingxuan berteriak. Qinlai, dapatkan Gao Yu agar kita bisa pergi. Song Tingyu berseru dengan gugup. Lepaskan dia. Qinlai memelototi gadis barbar kulit putih. Gadis barbar kulit putih itu tersenyum, mengangguk sambil berkata, tidak perlu terburu-buru. Kata-kata ini membawa ekspresi realisasi ke wajah semua orang. Gadis barbar tidak pernah berniat untuk membiarkan mereka pergi. Dia hanya menawarkan pertukaran ini untuk menunda mereka. Melawan kelompok Qinlai sampai barbar timur lainnya menyusul kemungkinan besar adalah tujuan sebenarnya. Setelah menyadari hal ini, hati sahabat Qinlai tenggelam. Wosh wosh. Suara kain yang berkibar ditiup angin dingin mulai bergema dari kejauhan, menandakan bahwa orang barbar timur di belakang mereka akan segera tiba. Qinlai. Du Xiangyang mengertakkan gigi dan berteriak. Pemikiran untuk membiarkan kita meninggalkan tempat ini hidup-hidup tidak pernah terlintas di benaknya. Cepat, ayo pergi dari sini sebelum orang liar lainnya tiba. Lupakan Gao Yu ini dan bantu kami membunuh gadis ini. Kita harus pergi secepat mungkin. Semua orang bisa melihat betapa mendesaknya situasi ini. Orang barbar kulit putih ini tampaknya hanya menghalangi kemajuan mereka, menunda mereka cukup lama untuk orang kulit putih lainnya untuk mengejar dan membunuh mereka. Melihatnya sekarang, jelas bahwa Gao Yu mungkin tidak akan hidup terlepas dari apakah Qinlai melepaskan batu nisan penyegelan iblis atau tidak. Pada titik ini, hal yang paling masuk akal untuk dilakukan adalah berhenti peduli pada Gao Yu dan membunuh gadis itu, meninggalkan daerah itu sebelum orang-orang barbar timur yang lebih kuat bisa sampai ke sini. Kalau tidak, begitu orang barbar timur mengepung mereka, akan sulit bahkan satu pun dari mereka untuk bertahan hidup. Qinlai. Semua orang berteriak serempak, menatapnya. Qinlai memahami situasinya. Mengambil napas dalam-dalam, dia bersiap untuk mengambil tindakan putus asa. Namun, pada saat itu,
sebuah suara tiba-tiba berbicara. Jia Yue, kembalikan batu nisan penyegel iblis ke Qin Lai dan biarkan mereka pergi. Suara itu membuat semua orang, terutama Qin Lai, terdiam. Dan mereka semua menatap Gao Yu dengan heran. Bukankah segel telah dipasang pada Gao Yu, mencegahnya berbicara? Bagaimana Gao Yu mengetahui nama gadis kulit putih barbar itu, dan mengapa dia berbicara dengan nada yang begitu familiar? Hubungan macam apa yang mereka miliki sehingga dia bisa memberitahunya untuk mengembalikan batu nisan penyegel iblis dan membiarkan mereka pergi? Apa yang terjadi di alam roh? Gadis barbar kulit putih itu mengerutkan alisnya. Aku bisa membiarkan mereka pergi, Gao Yu, tapi batu nisan penyegel iblis terlalu penting, katanya dengan nada memohon. Tidak masalah jika kita berurusan dengan praktisi bela diri dari tanah kekacauan, suku barbar merah, atau suku barbar hitam. Dengan itu, kita akan memiliki keunggulan mutlak di tanah es terlarang. Bang! Pilar perak yang mengikat leher dan tangan Gao Yu hancur berkeping-keping, langsung memberikan kebebasan pada Gao Yu. Apakah kamu ingin menyimpan batu nisan penyegel iblis dan kehilangan aku dalam prosesnya? Gao Yu bertanya, memelototi gadis itu dengan ekspresi mengerikan. Setelah ragu-ragu sejenak, gadis barbar kulit putih bernama Jia Yue mengeluarkan batu nisan dari cincin spasialnya dengan desahan tak berdaya. Aku akan mengembalikannya. Sebelum batu nisan itu bisa terbang, Qin Lai meraihnya dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Dia kemudian menatap Gao Yu dan berkata, kamu sebaiknya memberiku penjelasan. Jia Yue, bawa orang-orangmu dan pergi dulu, kata Gao Yu, berbalik untuk melihat Qin Lai. Bagaimana denganmu? Kau tidak akan meninggalkanku, kan? Jia Yue bertanya, jelas cemas. Aku akan datang mencarimu. Ekspresi kesal muncul di wajah Gao Yu. Baik-baik saja maka, Jia Yue berkata dengan cara yang lucu, ekspresinya melembut. Kemudian dia pergi ke arah kelompok Qin Lai berasal, mengeluarkan klakson, lalu meniupnya. Beu. Sesaat kemudian, Du Xiangyang memeriksa token di pinggangnya dan berteriak. Orang barbar timur yang mengejar kita, mereka sudah berhenti. Luo Chen, Du Xiangyang, Song Tingyu, Xie Jingxuan, Pang Qianqian, dan Sue Moyan menggunakan kesadaran pikiran mereka untuk memeriksa tanda di pinggang mereka. Semua orang barbar timur telah berhenti. Pan Qianqian berseru saat dia berbalik untuk melihat ke belakang mereka, keheranan terlihat jelas di wajahnya. Sisa dari kelompok Qin Lai memandang Gao Yu, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Jelas bagi semua orang yang hadir bahwa orang-orang barbar timur berhenti mendekat karena gadis bernama Jia Yue telah membunyikan klakson. Mereka mematuhi perintahnya. Jia Yue yang sama telah mendengarkan Gao Yu dan menyerah untuk mengancam mereka. Apa sebenarnya yang terjadi di sini, Gao Yu? Song Tingyu menghela nafas pelan, beberapa ketegangan mengalir keluar darinya. Namun, Gao Yu mengabaikannya dan hanya menatap Qin Lai. Qin Lai mengerutkan kening padanya sebagai balasan. Setelah lama terdiam, ekspresi jahat Gao Yu berangsur-angsur melunak. Kamu sebenarnya akan menyerahkan batu nisan penyegel iblis untuk menyelamatkanku, katanya lembut, nadanya dalam dan rendah. Saat itulah semua orang menyadari, bahwa seluruh sandiwara ini adalah Gao Yu menguji Qin Lai. Mengapa? Ekspresi wajah Qin Lai begitu berat sehingga orang bisa memeras air darinya. Setelah semua yang terjadi di Ichestone City dan Nether Realm kami berpisah. Ketika kita bertemu lagi di Pulau Simun, kamu tampaknya telah banyak berubah. Gao Yu berhenti sejenak, merenungkan sesuatu, lalu melanjutkan, saya ingin tahu apakah Anda adalah Qin Lai yang sama yang saya kenal bertahun-tahun yang lalu. Aku ingin tahu apakah jauh di lubuk hatimu kau masih menganggapku sebagai temanmu. Qin Lai tetap diam. Dia mengerti bahwa bergabung dengan bagian dari dirinya yang dulu telah sedikit mengubah sikapnya. Dia, memang, berbeda. Gao Yu melakukan semua ini hanya untuk memastikan betapa berbedanya Qin Lai. Apa yang akan terjadi pada kita jika Qin Lai tidak mengeluarkan batu nisan penyegel iblis untuk menyelamatkanmu? Du Xiangyang bertanya dengan riang, kecemasannya terlupakan. Kalian semua pasti sudah mati. Gao Yu berseru dengan keras, melirik ke arahnya. Dan segera setelah mereka berpikir mereka bisa bersantai, semua orang membeku lagi. Jia Yue memimpin orang-orang barbar kulit putih. Selusin dari mereka mengejarmu dari belakang, yang semuanya berada di tahap akhir alam Nether Passage, kata Gao Yu dengan apatis. Selain itu, puluhan elit barbar kulit putih menunggu 1,5 kilometer di depan sini. Anda tidak memiliki kesempatan untuk selamat dari ini. Setelah mendengar ini, masing-masing dari mereka merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Ketakutan teraba bocor dari mata mereka. Dengan asumsi Gao Yu tidak berbohong kepada mereka,
maka lusinan elit barbar kulit putih berada tepat di belakang mereka dan juga menghalangi jalan di depan. Menambahkan mereka ke Jia Yue, yang jelas sangat kuat, dan Gao Yu, yang kekuatannya saat ini tidak diketahui, kelompok Qin Lai mungkin benar-benar mati saat itu juga. Orang-orang barbar timur telah membantai setiap praktisi bela diri dari tanah kekacauan yang mengembara ke tanah terlarang bumi, air, dan logam, kata Gao Yu dengan nada rendah. Dia berhenti, menatap kelompok Qin Lai satu persatu, lalu melanjutkan, beberapa ratus orang barbar hitam, merah, dan putih berada di tanah es terlarang sekarang. Mereka memiliki token dari masing-masing dari 9 kekuatan peringkat perak yang hebat. Mereka adalah pemburu, dan kalian semua hanya mangsa. Berita ini membuat kelompok Qin Lai menjadi pucat. Mereka telah menduga bahwa akan ada banyak barbar timur di daerah itu, tetapi mereka tidak berpikir bahwa beberapa ratus dari mereka akan memasuki makam para dewa. Selanjutnya, orang-orang barbar menyapu 3 tanah terlarang lainnya dan membunuh setiap praktisi bela diri tanah kekacauan yang mereka temui. Melihat ekspresi mereka, Gao Yu menghela nafas dalam-dalam. Saya sarankan Anda menyingkirkan token Anda sesegera mungkin. Jika Anda melakukannya, Anda mungkin bisa mencegah orang barbar timur melacak Anda dan membunuh Anda. Apa hubunganmu dengan Jia Yue? Qin Lai bertanya, mengerutkan kening. Setelah ragu sejenak, Gao Yu menjawab. Ketika saya jatuh ke tanah terlarang logam, praktisi bela diri dari Black Fudo Cult dan keluarga Xiaohu memburu saya tanpa henti. Jia Yue juga sedang diburu. Dia telah menyimpang dari sesama anggota sukunya dan tersesat. Kami berdua tidak punya pilihan selain bekerja sama untuk bertahan hidup. Ketika saya menderita luka parah, dia adalah orang yang menggendong saya di punggungnya dan membantu saya melarikan diri dari kultus Fudo hitam dan pengepungan keluarga Xiaohu. Dia satu-satunya alasan aku bertahan, aku berhutang padanya. Kamu bilang kamu berhutang padanya, Song Tingyu menyela. Namun sepertinya dia sedikit menghargai pendapatmu. Dia menghargai pendapat saya karena, setelah saya pulih, saya telah membantunya memimpin orang kulit putih barbar dalam membunuh kultus Black Fudo dan praktisi bela diri keluarga Xiaohu, balas Gao Yu dingin. Rasa dingin menjalari tubuh semua orang lagi. Apakah kamu akan tinggal bersama orang-orang barbar kulit putih? Qin Lai bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku berjanji pada Jia Yue. Wajah Gao Yu perlahan berubah muram. Aku akan membantunya menepati janjinya kepada anggota sukunya, memburu musuh-musuhnya di makam dewa, dan merebut sisa-sisa para elit di tanah dewa terkubur. Ini berarti kita akan menjadi musuh saat kita berpisah. Deklarasi ini mengejutkan Qin Lai. Aku akan menjadi musuhmu. Gao Yu berteriak, menatap Luo Chen, Sue Moyan, dan yang lainnya. Kembali ke tanah terlarang logam, aku tidak hanya membunuh praktisi bela diri Black Fudo Cult dan keluarga Xiaohu. Saya membunuh setiap praktisi bela diri yang saya temui, termasuk orang-orang dari kekuatan lain. Mata Luo Chen dan Sue Moyan menjadi dingin. Satu hal lagi Gao Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Ye Yihao adalah orang yang memberitahu Jia Yue di mana kamu berada dan bahwa kamu memiliki mata air jiwa murni. Orang barbar hitam, merah, dan putih mungkin bentrok dari waktu ke waktu, tetapi mereka sangat bersatu dalam hal memerangi musuh asing. Membunuh praktisi bela diri tanah kekacauan adalah prioritas utama setiap orang barbar timur. Praktisi bela diri tanah kekacauan, di sisi lain, terus bertarung satu sama lain. Ini adalah takdir mereka untuk dimakamkan di makam dewa. Qin Lai, lain kali kita bertemu, kau dan aku akan menjadi musuh. Setelah membuat pernyataan ini, Gao Yu dengan tegas bergerak ke arah yang telah dituju Jia Yue. Sosoknya menghilang ke kejauhan, bayangan mengerikan mengikuti di belakangnya. Aura gelap pekat yang tak terduga terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dirasuki ribuan hantu. Sesaat setelah Gao Yu pergi, Xie Jingxuan angkat bicara. Gao Yu pasti mengalami pertemuan kebetulan di sini di makam para dewa. Medan biomagnetiknya sangat kuat sebenarnya, itu sedikit lebih kuat dari Yumen. Paling tidak, dia pasti sudah mencapai tahap tengah dari alam Nether Passage. Bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu menakutkan hanya di tahap tengah dari alam Nether Passage? Du Xiangyang bertanya dengan muram. Terkadang kekuatan tidak berhubungan dengan ranah seseorang. Luo Chen tanpa sadar melirik Qin Lai. Di mata Luo Chen, ranah Qin Lai adalah yang terbaik. Namun, ia mampu mencapai hal-hal yang menakjubkan berulang-ulang. Gao Yu ini sangat kuat, kata Sue Moyan dengan suara rendah. Apa yang akan kamu lakukan jika kita bertemu dengannya lagi? Du Xiangyang memandang Qin Lai. Itu tergantung pada situasinya. Gao Yu telah kembali. 16 orang kulit putih barbar diposisikan di belakang kelompok Qin Lai. Perisai cahaya menutupi tubuh mereka, dan mereka membawa busur raksasa di punggung mereka.
Mata mereka seperti kilat di wajah putih pucat mereka. Orang-orang barbar kulit putih ini terdiri dari pria dan wanita berusia antara 20 dan 40 tahun. Namun mereka semua berada di tahap akhir dari alam Nether Passage. Jia Yue berdiri tepat di tengah-tengah mereka. Ketika mereka melihat Gao Yu kembali, kelegaan terlihat di wajah mereka saat mereka bersama-sama menghela nafas. Mereka khawatir Gao Yu tidak akan kembali setelah bertemu Qin Lai. Sebelum ini, orang kulit putih barbar tidak mempercayai Gao Yu. Mereka telah memandang rendah dia dan mencemoohnya. Namun, melalui pembantaiannya yang kejam dan kejam terhadap praktisi bela diri Land of Chaos, dia perlahan-lahan memenangkan kepercayaan dan rasa hormat mereka. Dan mereka semua telah menyadari cinta yang diam-diam berkembang antara dia dan putri tercinta suku mereka, Jia Yue. Kultivasi Gao Yu dari catatan jiwa pengembara 9 neraka, warisan dewa jahat yang dia terima dari alam Nether, dan kepribadiannya yang gelap dan kejam memenangkan pengakuan dari semua orang kulit putih barbar. Semua itu bahkan membantu mereka menyetujui hubungannya dengan Jia Yue. Mereka semua berpikir bahwa masa depan suku barbar putih akan cerah jika Gao Yu menjadi suami Jia Yue. Gao Yu jelas memiliki potensi tak terbatas, hatinya sekuat baja, dan metodenya sangat efektif. Dia pasti akan menjadi pilar dukungan yang kuat untuk Jia Yue di masa depan. Pada saat yang sama, Jia Yue akhirnya akan menjadi tetua suku. Dia, secara harfiah, adalah masa depan suku barbar putih. Kami akan meninggalkan Qin Lai kepada orang lain, kata Gao Yu acuh tak acuh. Mari kita pergi ke tanah dewa terkubur dulu. Terserah apa kata Anda, Jia Yue tersenyum tipis. Gao Yu, seorang barbar besar berteriak dengan suara rendah. Apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu kelompok itu di tanah dewa yang terkubur? Pertanyaan ini membebani hati banyak dari mereka. Ketika kita bertemu lagi, kita akan menjadi musuh. Gao Yu berseru dengan nada rendah. Bagus. Orang barbar itu tertawa keras. Kami mempercayaimu, Gao Yu. Kami benar-benar dapat bersantai sekarang setelah kami memenuhi janji Anda. Haruskah kita melakukan apa yang disarankan Gao Yu dan membuang semua token kita? Song Tingyu tiba-tiba angkat bicara. Kelompok Qin Lai saat ini menggunakan batu nisan Demon Ceiling untuk menentukan arah mereka lagi dan mulai menuju roh es. Ada beberapa ratus orang barbar timur, dan semuanya memiliki token yang bisa mereka gunakan untuk melacak kita. Jelas tidak menguntungkan bagi kita untuk terus membawa mereka, tambah Xie Jingxuan. Token tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi antar kekuatan. Mereka juga dapat digunakan untuk menentukan di mana lorong-lorong keluar dari makam dewa setelah ujian berakhir. Du Xiangyang tersenyum pahit. Informasi ini mengejutkan Qin Lai, Song Tingyu, dan Xie Jingxuan. Kalian tidak menyadari itu? Du Xiangyang bertanya, tertegun. Mereka bertiga menggelengkan kepala. Lorong spasial yang kami gunakan untuk memasuki makam dewa disegel dari luar, itulah sebabnya kami saat ini tidak dapat menggunakan token untuk merasakannya, jelas Du Xiangyang. Namun, begitu ujian berakhir, orang-orang di luar akan membuka kembali lorong-lorong itu. Ketika saatnya tiba, setiap token yang kita miliki akan dapat memberitahu kita di mana lorong-lorong itu berada. Tidak ada cara lain bagi kita untuk meninggalkan makam para dewa untuk kembali ke tanah kekacauan. Kami sudah di sini selama setengah tahun. Pengadilan akan berakhir setelah 6 bulan berlalu, kata Pan Qianqian. Selama kita masih hidup saat itu, kita akan dapat kembali ke tanah kekacauan bahkan jika kita tidak berhasil mendapatkan apapun dari makam dewa. Kami akan dapat mengumpulkan hadiah yang disiapkan oleh semua pasukan untuk diperebutkan. Apakah itu berarti kita tidak bisa membuang token kita begitu saja? Song Tingyu bertanya, ekspresinya pahit. Mereka benar-benar melukis target di punggung kita. Kita bisa ditemukan oleh orang barbar timur kapan saja di tanah es terlarang. Kita hanya perlu satu token jika kita tetap bersama, kata Du Xiangyang setelah beberapa pertimbangan yang cermat. Hanya dengan satu token, kemungkinan orang barbar timur menemukan kita akan turun secara signifikan. Kemudian kita akan dapat mengetahui di mana lorong-lorong itu dalam setengah tahun dan meninggalkan tempat ini. Saat kelompok itu berbicara satu sama lain, Qin Lai diam-diam memeriksa bagian dalam token pedang dengan kesadaran pikiran. Dia dengan hati-hati menganalisis diagram roh di dalamnya. Beberapa saat kemudian, dia berkata, kita tidak perlu membuang token itu. Aku bisa mengubah diagram roh di dalamnya dan membuatnya tidak berguna untuk sementara. Begitu kami membutuhkannya, saya dapat menyesuaikan kembali diagram roh dan mengaktifkannya kembali. Kakak Qin, kamu bahkan tahu cara memalsukan artefak. Bintang-bintang kecil bersinar di mata Pan Qianqian, wajahnya dipenuhi kekaguman. Dia menjadi semakin yakin betapa menakjubkannya Qin Lai sebenarnya. Selain Song Tingyu dan Xie Jingxuan,
Anggota kelompok lainnya menunjukkan ekspresi takjub. Mereka tampak seolah-olah telah menemukan benua baru. Dengan serius, Du Xiangyang berseru kaget. Kamu tahu cara memalsukan artefak juga. Dia adalah seniman paling berbakat yang pernah dilihat benua Scarlet Tide kita dalam 1000 tahun. Song Tingyu menyatakan dengan bangga. Dia memalsukan semua bom mendalam Terminator dengan tangannya sendiri. Kelompok praktisi bela diri Tanah Kekacauan semakin tercengang. Tuan Meng, yang secara pribadi memalsukan semua token pedang, adalah seniman paling produktif di Gunung Pedang Surgawi. Dia bisa memalsukan artefak hingga kelas 5 atau 6 bumi. Luo Chen mendengus jijik. Qin Lai, apakah kamu mengatakan bahwa kamu dapat mengubah diagram roh yang dibuat oleh Tuan Meng sendiri? Kata-kata Luo Chen tiba-tiba menyebabkan Du Xiangyang meragukan Qin Lai juga. Du Xiangyang juga berasal dari Gunung Pedang Surgawi, dan dia sangat menyadari betapa mengesankannya Guru Meng. Bagaimana diagram roh dari seorang Master Artificer seperti itu bisa dengan mudah dirusak? Seorang ahli seni yang mampu menempa artefak roh kelas 5 atau 6 bumi. Informasi ini mengejutkan Song Tingyu. Kebanggaan di wajahnya dengan cepat memudar, kekhawatiran jelas mulai menggantikannya. Jumlah Master Artificer di seluruh benua Scarlet Tide dapat dihitung dengan satu tangan. Bahkan Mohai dari Sekte Persenjataan, seorang Master yang diakui publik, hanya bisa memalsukan artefak roh hingga kelas 7 yang mendalam. Qin Lai mungkin telah menunjukkan bakat luar biasa di Sekte Persenjataan dan memicu reaksi di semua 12 pilar pola roh, tetapi dia mulai menempa artefak agak terlambat. Dia tidak bisa lebih terampil dalam mengartikulasikan daripada Mohai, kan? Song Tingyu tiba-tiba merasa agak konyol baginya untuk bangga pada Qin Lai. Mereka semua menatap Qin Lai dengan keraguan di mata mereka. Saya tidak bisa memalsukan token pedang atau menuliskan diagram roh di dalamnya, kata Qin Lai, senyum tenang dan percaya diri di wajahnya. Namun saya tidak percaya bahwa mengubah beberapa untaian roh untuk menyesuaikan diagram roh akan terbukti menjadi masalah besar. Setiap untaian roh dalam diagram roh sangat penting. Luo Chen berseru dengan nada rendah. Mengutak-atik bahkan salah satu dari mereka dapat menyebabkan seluruh diagram roh runtuh. Yang lain berada di pagar, setengah percaya pada Qin Lai dan setengah meragukannya. Qin Lai hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetap diam. Di bawah tatapan cemas mereka, dia menekankan jari ke token pedang di tangannya. Saat dia menyentuh token pedang, ujung jarinya memancarkan cahaya roh menyilaukan yang menyerupai ujung pena dunia lain. Pada saat yang sama, gumpalan kesadaran pikirannya menembus token pedang dan memasuki dunia diagram roh. Semua diagram roh gabungan, yang dibuat dengan menggabungkan diagram roh lain menjadi satu, biasanya terdiri dari 4 dasar penyimpanan roh, pengumpulan roh, amplifikasi, dan penguatan. 2 dari diagram roh dasar, penyimpanan dan penguatan roh, dapat dilihat di diagram roh majemuk token pedang. Namun, di tengah keduanya, ada diagram roh berbentuk spiral yang agak rumit. Pada pandangan pertama, diagram roh menyerupai corong spiral yang terus-menerus memancarkan energi roh yang aneh. Mulut diagram corong menghasilkan gaya isap yang sepertinya menarik sesuatu ke dalamnya. Diagram penyimpanan roh dasar berisi energi roh pedang, yang merupakan sumber kekuatan untuk token pedang. Itu telah disegel ke dalam diagram itu untuk menyediakan energi bagi semua diagram gabungan. Jejak energi roh pedang mengalir dari diagram penyimpanan roh. Setelah ditingkatkan oleh diagram amplifikasi, energi itu kemudian dipindahkan untuk memberi daya pada diagram roh berbentuk corong, memungkinkannya melepaskan fluktuasi saat menyerap gelombang energi dari luar token. Kapanpun itu terjadi, suara dengung rendah akan bergema dari diagram itu, mengirimkan informasi ke dan dari pemiliknya. Hanya dengan pandangan sekilas, Qin Lai dengan cepat melihat rahasia dari 3 diagram roh di token pedang, lalu mengalihkan perhatiannya ke diagram penyimpanan roh. Diagram ini masih jauh lebih sederhana daripada yang dia pelajari dan kuasai. Itu memucat dibandingkan. Mengkonsentrasikan gumpalan kesadaran pikirannya, Qin Lai mengumpulkannya di sekitar 3 utas diagram penyimpanan roh. Dengan pikiran, dia memutar benang dengan energi roh, memaksanya menjadi kusut secara aneh. Ini menyebabkan perubahan mendadak pada keseluruhan diagram penyimpanan roh. Simpul benang roh yang kusut langsung memblokir jalan yang melaluinya energi terus mengalir. Ini membuat energi roh pedang di dalam diagram penyimpanan roh tidak mencapai sisa diagram roh gabungan. Semua diagram roh membutuhkan energi untuk berfungsi. Tanpa energi, diagram roh berbentuk corong segera berhenti mengirim dan menerima informasi. Ini mengakibatkan fungsi terpenting dari token pedang dimatikan secara paksa. Kesadaran pikiran Qin Lai keluar dari token pedang. Token pedang yang dia pegang di satu tangan, yang semula bersinar terang, tiba-tiba menjadi redup. Cobalah, kata Qin Lai kepada Luo Chen.
Lihat apakah kamu bisa merasakan ini dengan token pedang yang kamu miliki. Bingung? Luo Chen meraih token pedang di pinggangnya, menatap Qin Lai dengan mata dingin. Dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk mengaktifkannya. Token pedang yang tergantung di pinggang semua orang dalam kelompok itu mulai berdering. Namun, token pedang Qin Lai tidak merespon sama sekali. Perkembangan ini membuat semua orang tercengang. Apakah kamu benar-benar membuatnya tidak berguna? Song Tingyu bertanya dengan ragu. Qin Lai memasang ekspresi santai dan tidak repot-repot mencoba menjelaskan. Sebagai gantinya, dia meraih token lain di pinggangnya dan memeriksanya seperti yang dia lakukan dengan token pedang. Dia menemukan bahwa diagram gabungan dari semua token pada dasarnya sama. Meskipun diagram inti sangat berbeda, semuanya menggunakan diagram penyimpanan dan amplifikasi roh sebagai dasar. Selain itu, diagram inti melakukan hal yang sama, menerima dan mengirimkan informasi. Setelah memberikan setiap token sekali lagi, Qin Lai dengan percaya diri berkata, selain diagram utama, sisa diagram roh majemuk sebagian besar sama dari token ke token. Saya dapat mengubah diagram roh token apapun dan membuatnya berhenti berfungsi untuk saat ini. Kali ini tidak ada orang lain yang meragukannya. Mata semua orang berbinar gembira. Kamu sangat luar biasa, Kakak Qin. Pan Qianqian menangis kagum. Keajaiban memenuhi mata Sue Moyan. Dia terus-menerus menemukan Qin Lai semakin sulit untuk dipahami. Terlalu banyak hal tentang dia yang tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Luo Chen dan Du Xiangyang juga terkejut dalam hati. Setiap kali mereka melihat Qin Lai, mereka semakin meremehkannya. Orang ini memiliki kekuatan dalam cara bela diri yang diakui semua orang, namun dia juga sangat ahli dalam menempa artefak. Bagaimana di alam roh dia berkultivasi? Ekspresi jelek menutupi wajah Luo Chen saat dia mengingat evaluasi memalukan Li Mu tentang dia. Pedang surgawi ke-6 telah memberitahu Luo Chen bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya, namun pria itu memiliki hubungan yang baik dengan Qin Lai dan ingin menjadikannya sebagai murid sejatinya. Untuk waktu yang lama, Luo Chen berpikir bahwa Li Mu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, bahwa kata-katanya dimaksudkan untuk dengan sengaja mempermalukannya dan melukai harga dirinya. Setelah mengetahui keberadaan Qin Lai, Luo Chen telah mengincarnya berkali-kali, hanya untuk membuktikan bahwa Li Mu salah. Ia pun melakukan ini untuk membuktikan keunggulannya. Namun, saat dia terus belajar lebih banyak tentang Qin Lai, dan saat Qin Lai menunjukkan prestasi yang lebih ajaib, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa Li Mu selama ini benar. Qin Lai tampaknya lebih berbakat dari dia dalam segala hal. Dia pasti lebih memenuhi syarat daripada Luo Chen untuk menjadi murid sejati Li Mu. Kesadaran ini menghantam Luo Chen di kepala seperti pedang, membuatnya linglung. Segudang perasaan rumit menggenang di dalam hatinya. Saat Luo Chen berdiri di sana, tertegun, Qin Lai mengambil token semua orang dan mengubah diagram roh di dalamnya. Beberapa menit kemudian, setiap token yang dimiliki kelompok mereka untuk sementara berhenti berfungsi. Karena token tidak bisa lagi mengirim atau menerima informasi, ini berarti, mulai saat ini, tidak ada yang bisa menggunakannya untuk melacak posisi mereka. Mereka menghilang. Mereka hanya 25 km dari kami. Mengapa energi mereka tiba-tiba menghilang? Aneh sekali. Di kaki gunung yang tertutup salju, sekelompok praktisi bela diri dari Sekte Fudo Hitam, 3 keluarga besar, Sekte Artefak Surgawi, dan Gunung 10.000 binatang bergumam di antara mereka sendiri, ekspresi aneh di wajah mereka. Orang-orang barbar kulit putih pasti telah menangkap mereka dan membantai mereka. Ye Yihao tertawa dingin. Token mereka pasti telah dihancurkan bersama mereka, mencegah kami mendeteksi lokasi mereka. Seharusnya begitu. Xiahou Yuan tersenyum sinis. Tapi sayang sekali, Huang Zuli menangis, menggertakkan giginya. Qin Lai memiliki batu nisan penyegel iblis dan mata air jiwa murni. Mereka bahkan memiliki musim semi kehidupan. Mungkin kita harus bergerak ke arah itu. Feng Yiyu menyarankan, mungkin orang kulit putih barbar menderita kerugian besar dalam prosesnya. Mata semua orang berbinar pada prospek itu. Setelah beberapa saat berdiskusi, mereka memutuskan itu sebagai rencana mereka selanjutnya. Semua dari mereka bergerak ke arah kelompok Qin Lai awalnya. Tak lama kemudian, mereka mendeteksi beberapa lusin orang barbar timur yang diduga menghalangi jalan menuju kelompok Qin Lai dan dengan cepat menyerang mereka. Sementara ketiga kekuatan itu melakukan bunuh diri, kelompok Qin Lai, setelah menghilang dari radar semua orang, terus mengikuti batu nisan penyegel iblis dan bergegas menuju jalan mereka. Mereka sama sekali tidak menyadari pelajaran mengerikan yang diajarkan oleh orang kulit putih barbar 3 kekuatan sebagai akibat dari Qin Lai mengubah token. Jadi mereka terus mendekati roh es. Pada saat ini, Qin Lai meminjam kristal jiwa dari yang lain dan mencengkeram batu nisan penyegel iblis,
bersiap untuk mengisi kembali energi jiwa dan darahnya begitu orb penekan jiwa mengurasnya darinya. Dia duduk di tanah bersalju, menarik napas dalam-dalam, dan dalam hati berteriak, "Ayo!" Dia menunggu permintaan Soul Suppressing Orb yang tidak pernah berakhir untuk energi dan darah jiwanya. Teman-temannya mengawasinya tanpa daya. Mereka tahu bahwa energi jiwa dan darah yang telah dia kumpulkan sampai saat ini mungkin akan benar-benar terkuras darinya lagi. Seru Qinlai beberapa menit kemudian, kebingungan memenuhi wajahnya. Apa itu? Song Tingyu bertanya dengan lembut. Tidak ada yang dikeringkan. Tidak ada yang terjadi. Qinlai berkata, matanya terbelalak karena terkejut. Sebelumnya, setiap kali saya berhasil mengisi kembali energi jiwa dan darah saya, mereka akan segera diekstraksi. Namun kali ini, tidak ada yang terjadi. Apakah kamu mengatakan itu dihentikan? Gagasan itu datang sebagai kejutan yang menyenangkan baginya. Sepertinya begitu. Qinlai mengangguk. Saya pikir jumlah energi jiwa dan darah yang diekstraksi dari tubuh Anda mungkin sudah cukup untuk memicu semacam perubahan luar biasa, kata Du Xiangyang sambil menggosok dagunya. Dengan kata lain, setelah membiarkannya mengurasmu begitu lama, kamu akhirnya memenuhi persyaratannya. Jadi menurutmu aku akhirnya bebas? Qinlai bertanya, kegembiraan memenuhi hatinya. Sepanjang waktu dia telah ditundukkan oleh orb penekan jiwa, Qinlai mengalami ketakutan dan keputusasaan yang hebat. Dia sama sekali tidak tahu kapan siklus pengurasan dan pengisian ulang yang konstan ini akan berakhir. Dia sebenarnya tidak berharap itu akan berakhir. Tapi begitu itu terjadi, dia santai. 520.